Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan Allah selalu menjadikannya sebagai bentuk tawasul kita kepada Allah dengan amal saleh dan menuntut ilmu, dan Allah jadikan hari ke depan lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita sedang mengkaji kitab Mencetak Generasi Rabbani, ya. Kita sudah bahas tentang pendidikan jasmani dan kesehatan anak, ya, berkaitan dengan penekanan yang bersiwak atau sikat gigi, kemudian memelihara kesehatan mata, ya, menjaga kebersihan, makan dan minum sesuai sunnah. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal efeknya luar biasa. Kayak kita bicara makan minum saja, kan kesulitan kita di usia kita ini untuk menolak undangan standing party, betul? Ya, undangan non bangku gitu loh ya. Ya gimana Ustaz? Terus kalau kita nggak datang kan nggak enak gitu ya. Ya kalau kita datang juga terus kita nggak makan disuguhin gimana gitu ya. Jadi selalu ada alasan untuk melakukan itu gitulah. Padahal kenapa sih kalau orang mengajak sebuah keburukan berani terang-terangan kok nolaknya malu-malu gitu ya. Jadi kalau jalan tengahnya gimana Ustaz? Datang nggak? Ya datang. Terus gimana makan? Bawa bangku sendiri gitu. Yang nanti kalau orang tanya kok bawa bangku, lah kan Rasul nggak boleh makan diri katanya. Saya nggak mau ngelanggar Rasul, saya pengen datang ke tempat Anda ini sebagai orang yang bertakwa. Karena kata Rasul, la ya'kulu ta'amak illa takyun. Tidak boleh kalau perlu yang makan makanan yang kau hidangkan kecuali orang bertakwa gitu loh. Harusnya Anda bersyukur kalau saya bawa bangku gitu ya. Saya pengen bawa karpet cuma udah asam urat, bangunnya susah gitu ya. Jadi ini betul-betul nih dia berusaha untuk membiasakan. Nah kalau terbiasa dari kecil kan, ketika nantinya anak kecil dididik supaya tidak makan berdiri, minum berdiri, dia sudah dewasa nanti, dia punya anak, dia mau nikahin anaknya, pasti kan pola pikirnya, duh bangkunya kudu yang enak-enak ya, orang tua berpikirnya gitu loh. Karena yang dia tahu, makan ya duduk, minum ya duduk. Tapi kalau nggak pernah diperhatikan seperti ini ya, sampai kalau perlu ibu tuh ngomong sama babysitter yang ibu nggak sempat nyuapin, Mbak kalau nyuapin duduk. Anak saya memang belum bisa berjalan, jadi kalau mbak diri sama dengan anak saya berdiri. Tolong makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya ini dikasih makan dan dikasih minum sama setan. Kok begitu Bu? Iya, karena cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Gitu kan bahasanya. Ini pendidikan. Nah, kalaupun dia menggunakan, ibu pahalanya kan dua keuntungannya. Untung anak disuapin, diminumin pakai tangan kanan, dan untung orang meniru kebaikan. Ya, bak seorang raja yang Nabi mengatakan aslim taslam.
Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Itu kan yang Nabi ucapkan kepada Heraklius kan? Islam kamu, 2 keuntungan kau miliki. Islamnya kamu, Islamnya rakyatmu. Sama ini. Tolong lakukan, Mbak. Si anak dapat pahala, si mbak dapat pahala, ibunya berpahala, double keuntungan. Ya, tapi itu kan nggak bisa dadakan, butuh pembiasaan. Karena bobot orang yang terbiasa melakukan itu, kemudian menyampaikan dengan orang yang hiporia, baru dengar langsung nyampein beda. Ya, kita ingetin, ya Allah jangan sambil diri. Rasul marah, kan beda ya kalau udah biasa gitu ya. Kalau belum biasa kan jangan diri deh. Kenapa sih? Ya jangan aja gitu ya. Nggak ada bobot gitu ya. Kita pengen tuh kalau ngomong ada bobot gitu ya. Jadi orang tuh kelihatan lah ya. Jangan malah menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ya, kemudian membiasakan tidur berbaring dengan lambung kanan. Ternyata dalam ilmu kesehatan juga kalau lambung kiri nggak baik ya. Tertekan jantung, dan memang kalau lambung kanan ini jantung nggak ada permasalahan, lambung nggak ada permasalahan. Kemudian orang yang miring kanan itu identik bangunnya cepet. Kenapa? Karena kan lambungnya kerja terus, dan lambung yang kerja ini membuat aktif organ tubuh lainnya. Jadi kalau miring kiri, lambung tertekan, istirahat total dah. Ya nggak bangun-bangun, ya bangun pun lambat. Walaupun fitrah manusia 8 jam nggak lebih lah, nggak kurang, dia pasti melek. Cuma kalau lambungnya ini bergerak, ya dia akan mudah gitu ya, dibiasakan. Sehingga anak-anak ini mudah bangun. Walaupun kalau bayi itu masih fleksibel, Allah yang atur. Cuma kalau udah mulai ada bisa beraktivitas 7 tahun ke atas, ya lambung kanan. Ya, ini pembiasaan yang baik. Kemudian juga jangan diomelin kalau anak bangun kesiangan. Loh kok jangan, Tat? Yang dikritisi itu tidur malamnya gitu loh. Ya wajar saja nih anak nggak bisa bangun pagi, lawang malamnya sampai jam 11. Ya, ibu ngomel, saya ngomel pagi, Tat, subuh semua bareng duha gitu ya. Ibu jangan ngomel, ini anak tidurnya jam berapa? Ya malah ibu zolim nanti kalau sampai dia sholat dalam keadaan ngantuk. Kan nggak boleh sholat dalam keadaan ngantuk. Ya nggak boleh. Ya salah satu rukun sholat itu orang yang melakukan dalam keadaan sadar dan berakal. Ya kalau orang ngantuk kan nggak berakal. Coba jangan cuma memetik memetik hasil, tapi lihat sabab gitu loh. Apa yang menyebabkan anak ini seperti ini? Pasti ada sababnya. Ya anak yang bodoh, belajarnya nggak paham-paham, padahal kalau hitungan matematik mah perhitungan si mama udah tepat banget dah. Ya. Dia merasa pandai, cari pasangan yang pandai, harusnya anaknya jenius harusnya ya. Tapi kenyataannya slow learner, nggak paham-paham diajak ngomongnya. Saya suka takut kalau ada tes IQ di sekolahnya, Tat. Kenapa? Karena ya Allah tahu deh. Saya nyuruh ambil sepatu bapaknya, sepatu orang yang diambil saja. Ini paham apa nggak paham sini gitu ya? Ya Allah alam bisawab. Ya cari sababnya. Nggak mungkin anak berbuat salah tanpa sabab. Pasti ada sababnya. Nah sabab itulah yang mungkin perlu dirapikan. Nah, ya kemudian respon. Kalau dia sakit segera berobat. Saya sempat sampaikan kemarin bahwa yang paling berat itu berbentuk wahyu. Cuma wahyu udah nggak turun lagi. Ya, wahyu sekarang sudah nggak turun. Kalaupun dia turun, dia sekolah si wahyu, gitu ya. Wahyu lain lagi, gitu ya. Tapi kalau wahyu yang Allah turunkan itu, nuhiya ilaika ya Muhammad, aku turunkan wahyu kepada kamu, sudah nggak turun. Sudah nggak ada nabi lagi. Jadi kalau ada tawaran tentang nabi yang baru, maaf. Ya, nabi yang terakhir itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah nggak ada lah. Ya mungkin di sini dia nggak ngaku sebagai nabi, tapi hukumnya melebihi hukum nabi, mirip. Jangan suka taat dengan hukum yang bukan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, segera berobat karena ilmu di bawah wahyu. Anak ini kalau belum sekolah kelihatannya sehat-sehat aja. Tapi nanti ketika dia mulai sekolah, itu ilmu berat. Mulai deh anak kalau udah mulai sekolah tuh dia capek, jadi yang tadinya riang jadi nggak riang, yang tadinya seger kok lesu. Coba direspon sih. Jadi kita akan tahu nih ternyata mungkin memang banyak organ tubuhnya yang tumbuh dari barang yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahaqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak.
Nah, ilmu yang masuk ke badan dia itu menetralisir. Kok kadang-kadang nih anak tangannya pegel sebelah, mungkin bagian ini banyak uang haram yang menjadi daging di bagian tangan tersebut. Allah bersihkan dengan ilmu. Ilmu akan menetralisir. Yang tadinya begini jadi begitu, begitu jadi begini. Walhasil sudahlah, yang namanya ilmu itu membersihkan. Sehingga tolong perhatikan, kalau nih anak sampai sakit direspon. Jangan kita kata orang dulu sih biasa, nggak bisa. Orang dulu sama orang sekarang bedanya di mana? Kalau orang dulu memang fasilitas untuk mengetahui sesuatu tuh sedikit, campur tangan Allah banyak. Orang dulu makan nasi aja, makan nasi itu dengan tempe, garam diaur sama bawang goreng, sehat, pada jenius anaknya. Kalau kita praktekin sekarang ke anak sekarang, nasi pakai garam, tempe, diaur bawang goreng, nggak sehat. Kenapa? Karena beras dulu sama beras sekarang beda kan? Kalau beras dulu kan tumbuk, di mana kandungan bekatulnya masih ada, betul, vitamin B15 masih full. Kalau sekarang kan alat canggih membuat beras itu keluar sebagai beras putih tok tanpa ada bekatul, sehingga lebih tinggi kadar karbonnya ketimbang vitaminnya kan. Makanya banyak ibu-ibu yang ngomong, saya sih alhamdulillah Ustaz, udah 2 tahun nih saya nggak makan nasi. Saya diet nasi, ya ada yang begitu kan? Saya tanya sama dia, bener bu? Bener Ustaz, alhamdulillah, makanya badan saya enak nih. Terus kalau ibu nggak makan nasi, ibu zakat fitrah pakai apa? Ya pakai beras. Ngaco. Lalu nggak makan nasi, zakat fitrahnya beras dari mana? Terus yang ibu makan apa? Ya saya sih, yang saya makan ya gandum-ganduman aja, havermut ya, atau ya di situ. Berarti zakat fitrahnya gandum. Kalau saya sih sunnah Rasul aja, banyakkan kurma sama air Ustaz. Bagus. Oh berarti zakatnya kurma. Ya. Jangan salah nih, orang udah nggak makan beras, zakat fitrahnya beras, kan ngaco ya. Ya ini salah gitu ya. Walhasil sudahlah. Kalau dulu banyak kekurangan, Allah kasih kelebihan. Dulu orang perang pakai bambu runcing loh. Belanda ngibrit dari Indonesia. Kalau sekarang kita perang pakai bambu runcing, Pak polisi gitu ya, ngatur lalu lintas bawa bambu runcing gitu kan, nggak mungkin ya. Sudah beda ya, ada kurang ada lebihnya. Jadi jangan ya, mungkin betul orang dulu betul ya, ini lebih banyak ke herbal gitu ya, bagus. Tapi kitanya harus ngerti ya, karena kadang-kadang orang dulu suka lucu dah ya. Orang motor aja merek apa ke Honda, pokoknya begitu bilangnya. Ya mau sakit apa aja, pokoknya bodrek gitu ya. Kalau orang sekarang kan yang udah paham, itu karena suges, ya karena yakin gitu ya, nggak boleh, harus ngerti tuh, direspon, ya boleh dapat masukan dari orang dulu boleh, tapi ingat kita bukan orang dulu, ya biarin kebaikan kita kayak orang dulu biarin, tapi ilmu kita lebih dari orang dulu gitu ya, karena kan kadang kita sekarang kalau berbuat baik dibilang kayak orang dulu, betul? Ya, saya aja ngalamin betul itu ya, kan tumben nggak makan puasa mah kayak orang dulu puasa gitu. Puasa sunnah kayak orang dulu ya. Kalau orang sekarang nggak puasa, orang dulu pahala gitu ya, boleh gitu. Jauhi penyakit menular walaupun la adwa ya, ini kata Rasulullah, la adwa, tidak ada penyakit yang menular ya. Tetapi hukum asal penyakit itu bisa mengkontaminasi seseorang dengan izin Allah. Makanya ibu nggak usah khawatir bu ya, kalau mendidik anak dengan betul, ilmu disuplai ke dalam kehidupannya, dia bisa menjadi kekasih Allah. Tidak ada yang membahayakan kekasih Allah. Ini anak asal berangkat pagi pulang sore urusan nuntut ilmu, ndak bakal sakit. Tapi kalau berangkat pagi pulang sore urusan main sama tamasya, wallahu alam bishawab. Ya kayak suami berangkat pagi mencari nafkah, pulang sore baru dia lelah, dalam keadaan lelah, Allah kasih sehat asal berangkatnya betul, pulangnya betul. Karena Allah jamin, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, berarti perang lawan aku. Angin saja bikin dia masuk angin, perang urusannya sama Allah. Nggak berani angin.
Ya seperti orang yang kuat akidahnya, mau dipanasin apapun nggak terpancing. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku ngerti sunnah, paham akidah gitu ya, tapi ketika dipanasin terpancing, ini ada yang salah nih. Orang Islam tuh nggak terpancing. Banyak orang yang suka salah paham tuh, sehingga kondisi dia suka terpancing, emosi, akhirnya berdebat. Oke, kalau gitu kita berdebat umum deh. Terus manfaat ilmu apa kalau diperdebatkan? Terus kalau udah menang bangga, kan sudah ada orang yang berilmu pengen dibilang alim, haram dalam Islam kan? Jadi tapi yang ada menasihati, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Orang yang berilmu itu orang yang nggak terpancing ke permainan orang lain. Ngalah tuh bukan kalah. Lihat manfaatnya. Jadilah ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang yang berjalan di atas muka bumi ini nggak ada kesombongan. Kalau dia nggak sombong, tentu semua yang menyebabkan kesombongan tidak dia miliki. Ya, dia berjalan nggak sombong, ya, tapi gara-gara dia banyak orang yang sombong. Nah, ini kan bahaya. Makanya ada beberapa nasihat dari dalam Islam itu kata Rasul, salah satu yang menyebabkan kau akan baik selamanya, sederhana dalam keadaan susah maupun senang. Kita punya, semuanya kita punya, tapi jangan terlalu berbeda lah. Takutnya anak kita jadi sombong. Kita nggak sombong, anak sombong, betul? Ya, ibu bisa gonta-ganti mobil lah tiap bulan, mampu. Cuma berpikir manfaat lah. Manfaatnya apa gitu ya? Kalau bakal gonta-ganti ini manfaatnya menguntungkan karena ibu jual beli boleh lah, gitu ya. Tapi kalau cuma buat action ya janganlah. Ya. Mulai orientasinya akhirat. Karena kalau orang yang orientasinya akhirat, ya Allah katakan ja'alallahu fi qalbi ghina wa atathu dunya wa huwa raghimah. Kalau orang tuh orientasinya akhirat, Allah akan bikin di hatinya itu kekayaan dan dunia akan datang menunduk sama dia. Tapi kalau orientasinya dunia, man kanatid dunya hammahu, dunia menjadi sebuah target, ja'alallahu baina ainihi faqran. Allah akan bikin di antara dua matanya itu kemiskinan kalau dunia orientasinya. Makanya kalau orang yang orientasinya akhirat, biar rumahnya gede, besar, mewah, tapi tetap dia sebagai pemilik telok pinggang dari seberang jalan, aduh warnanya salah ini ya. Kenapa genteng gini sih yang dipakai? Pagarnya tuh nggak ada bagusnya tuh. Allah kasih di antara dua matanya miskin. Padahal orang lagi heran-heran. Tiap lewat depan situ, Allah ini rumah begitu semua. Yang punya mah, ada yang salah, gitu salah mulu. Tapi kalau orientasinya akhirat, walaupun rumahnya nggak mewah, wallahi dia pernah traveling dengan sebuah travel yang mewah, ya VVIP lah, hotelnya bintang 5, kadang lebih bintang 7 sampai pusing banyak pintu gitu ya. Saking mewahnya tuh hotel ya. Pas pulang ke rumah itu tetap rumah tuh home sweet home loh. Betul gak? Tahuan rumahnya jarang yang mewah di sini nih ya. Kayaknya kita kalau udah sampai rumah tuh, ya Allah sampai rumah juga ya Allah gitu ya. Tahu saya kalau udah di rumah tuh kayak nyaman, semua serba deket gitu ya. Kan naruhnya di mana aja semua gitu kan, nggak teratur. Karena kalau hotel teratur gitu, sampai makan diatur gitu. Suruh duduk pakein celemek, ya Allah kayak orang sakit. Piring suruh dibalik deh, susah amat begitu. Garpu, sendok, sampai bingung pakai yang mana nih. Bapak nggak makan takut diomelin, takut salah saya bilang gitu. Kalau di rumah mah terserah ya. Main kopek, lempar sono, lempar sini, seru ya. Home sweet home dah pokoknya. Iya, beda kalau orientasinya akhirat tuh beda. Ibu nikah, kalau orientasinya akhirat, ya Allah bu kayak orang dulu dah, nerima. Orang dulu emang nerima kan. Orang dulu kok tanya, ya Allah ibu, mama kuat amat ngadepin papa yang kayak gitu sih mah. Kok dibilang kuat sih yang enggak. Cuma papamu ini pinter banget, itu yang bikin mama nggak bisa berkutik. Kenapa mah? Mama dibawa dari desa ke kota, mama bingung balik lewat mana gitu loh, pinter gitu.
Ini cerdasnya papamu ini gitu ya. Makanya orang sekarang kalau nikah bawa deh, jangan nginter di rumah orang tua aja, kapan dewasanya keluar gitu loh. Ya. Masya Allah. Ya tapi kalau orang dulu lihat, kepergian suami itu dipandang sehingga hilang, datang pun dinanti. Lihat lah, sibuk ngerapin rumah semua, takut yang pulang nanti nggak betah kabur lagi. Bener loh orang dulu, Masya Allah ya. Tapi kalau orientasi orang nikahnya dunia, pengen dilihat, efeknya buruk. Survei membuktikan kalau orang orientasinya nikah karena dunia, kelihatan. Akhirnya dia akan tergolong orang yang kalau pagi itu seneng banget, sore nggak demen. Kalau pagi jam 7 tuh, oh dia pergi juga deh, ya Allah. Sore dia, ya dia balik lagi, ya Allah. Capek-capek laki datang ke rumah langsung katanya mau pulang malam. Ada lagi sahabatnya ngomong. Tuh kalau dunia tuh. Dan itu saya yakin tuh kalau Rumil, Cinere, Pondok Indah ke sono enggak lah. Tuh Depok ke Bogor tuh banyak gitu. Ya, sudahlah, sudah ya pokoknya jadikan akhirat tuh sebagai target. Dunia akan datang menunduk kepada kita. Nanti dunia tuh ngikut semuanya. Orang kalau akhirat tadi walaupun rumah jelek, hati damai ya, bangun tidur walaupun kasur nggak mewah, cuman nggak pegel karena nggak mikirin utang, betul ya? Damai. Ya, damai. Walaupun nggak ada ongkos buat ke supermarket, Kang sayur lewat, gampang gitu ya. Dimudahin, boleh bayar besok lagi ya. Masya Allah. Kayak ada seorang nenek tuh bilang sama cucunya tuh, kamu tuh hidup zaman sekarang tuh harus sabar. Kenapa, Nek? Ya kan kamu tahu sendiri dolar ngaco itu ya, sampai 14.583 itu. Nenek update nenek. Dulu zaman nenek sih ya Allah, 5.000 itu bisa beli semuanya. Masa? Nenek bisa beli gula, terigu, baju, celana, pakaian dalam, bahkan sampai rokok Simbah 1 slop. Kan rokok nggak boleh, itu kan dulu gitu ya, beli semua. Kalau sekarang gimana nih? Kalau sekarang ya susah, CCTV di mana-mana gitu ya. Neneknya ini punya masa lalu nih. Yang berikutnya tolong nilai akhlak. Nilai akhlak ya. Jadi akhlak ini betul-betul diperhatikan. Bentuk akhlak kata Rasulullah itu kan, wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulqin hasan. Yani wa'ad bi sayyi'atal hasanah, membiasakan untuk membarengi dosa dengan kebaikan. Jadi kalau anak berbuat salah, respon, suruh istighfar. Biasakan dari kecil. Sehingga sampai gede nanti dia akan berbuat salah. Karena yang namanya manusia pasti punya dosa. Sampai riwayat At-Tabrani Nabi mengatakan, "Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'taduhu. Alfaina ba'dal faina aw dzambun huwa muqimun alaih. La yufarriqu hatta yufarriqud dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan. Idza dzukira dzakara." Artinya apa? Pasti wallahu a'lam. Ya. Mamin abdi mu'min, tidaklah seorang hamba yang beriman, kata Rasul, illa walahu dzambun ya'taduhu, kecuali dia punya dosa yang gemar dia ulang. Tuh. Jadi orang beriman, hatta dia sudah beriman, kata Rasul, pasti punya dosa yang dia ulang-ulang. Ya, udah pasti dah. Jadi nggak usah bangga juga. Dosa pasti gitu ya, nggak gitu ya, tetap harus dilawan. Tapi memang Nabi mengatakan dosanya akan diulang. Au dzambun huwa muqimun alaih, atau dosa dzambun, dosa yang terjadi karena dirinya. Ima dia berbuat dosa atau dia menginspirasi dosa buat orang lain. Dia nggak berdosa, cuma orang tiap ngelihat dia berdosa. Betul? Mungkin nggak? Mungkin ya, tingkah laku kita ini ya, kita lagi enak-enak belajar gitu ya, tahu-tahu dia datang dengan kayak dia dia datang ya Allah, hati pada ngomong, itu kan dosa kan, dosa.
Ada aja yang dia kerjain depan orang, ya. Kita udah nggak mau ngeledek. Kita tipe orang yang mudah untuk mencetuskan ledekan, ejekan gitu ya. Terinspirasi buat ngecak lah kalau orang sekarang bilang gitu ya. Udah nggak ngeledek, dia lewat, ya Allah, langsung ada ide. Ngelihat bentuk rambut, aduh, ada jamur kuda lewat gitu ya, gara-gara kayak poni atau gaya apa. Kadang-kadang suka begitu. Jadi kita kadang-kadang suka berdosa tuh ya. Nah, dzambun huwa mukimun alaih, dosa yang tegak, baik dia yang berbuat maupun sebab dia orang berbuat dosa. La yufarriqu hatta yufarriqud dunya, dia tidak mungkin bisa meninggalkannya sampai kematian mendatangi dia. Jadi anak kita pun sama. Ini yang kakak tukang ngeledeknya, Masya Allah. Jangan diomelin kalau dia ngeledek. Emang anak mah saat yartawayal abnya main-mainnya ngeledek. Nah ini yang diledek nih suruh, nah kamu jangan lewat sono, nanti diledek. Bilangin, ya kakakmu tuh kan lagi nggak ngeledek. Tiap kamu lewat dia ngeledek gitu loh ya. Ini kan namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah yang buruk untuk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Dari tadi mama sama dia nih anak anteng loh di kamar berdua. Tiap saudaranya datang langsung ya. Itu wujud kamu menginspirasi dia untuk berbuat sesuatu. Apalagi kamu bawa sesuatu lebih. Ya bukan sih ngumpet-ngumpetin, bukan. Kalau itu bakal jadi rebutan, jangan deh. Entar mainnya tunggu tenang. Jangan pulang sekolah bawa mainan langsung. Wah kan rame, adanya rame juga mau. Si kakak dalam keadaan capek bawa mainan, direbut, ya ribut. Nih, entar kalau mau main udah sore dah. Kalian udah tidur siang, bangun seger. Nah, itu pasti asik. Ya karena permainan sore sama siang beda. Ya, permainan sore sama siang beda sekali. Suasana batinnya sudah lain sekali. Nah, kemudian diatur bagaimana caranya si adik sekalipun terdisiplinkan walaupun dia belum sekolah untuk melakukan sebuah permainan yang mungkin ketika dimainkan itu saat libur. Ya hari Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad gitu ya boleh. Jangan mentang-mentang si kakak ini liburnya Sabtu sama Ahad, si adik boleh main hari yang lain, ngiri dia. Biarkan disiplin. Kenapa? Karena susah seneng bareng. Ya, susah seneng bareng. Jadi dia tahu sekali bahwa oh iya, berarti terlatih nih akhlak dia untuk ini. Ya, yang harus si ibu sebagai madrasah harus paham karakter anak. Ini anak sudah mulai dewasa, dia mulai punya rasa malu, gampang kesinggung, gampang ke ini. Bantu untuk menjelaskan karakter anak tersebut ke adik-adiknya, supaya jangan kalau nggak ada mamah nanti kalian jadi ributnya. Karena sering sekali kalau ada mama nggak ada keributan, mamanya jalan terjadi keributan. Ya itu sering terjadi. Khawatirnya apa? Pola pendidikan ke adik melalui kakak. Sehingga si ibu heran, nih kok adiknya kok bisa mirip ya? Iya karena dilihat. Kakaknya membentak adiknya kan cuma kertas putih yang terisi. Oh ngebentak, nanti dia akan ngebentak seperti itu. Kok nih adiknya bisa ngomongnya nggak baik? Ini yang kecil nggak salah, pasti si kakak. Ternyata diikutin alur hidupnya, diruat. Kalau orang Betawi bilang diruat. Tapi ruat orang sekarang salah pemahamannya. Ruat itu dibilang suruh dijampe-jampe, diapain gitu ya. Tapi kalau ruat dalam bahasa Arab tuh rawiyah, artinya mencari sabab. Apa sih yang membuat ini kakak kok ngomong nggak baik sampai adanya niru? Ternyata tanpa sepengetahuan si kakak punya kamar, punya TV, dia nonton sendiri. Banyak tontonan-tontonan yang kadang-kadang ucapannya canda orang dewasa, cuma nggak layak untuk jadi candanya anak-anak. Ya, karena kadang-kadang ini bahasa nih Betawi, Jawa, ini suka ada sesuatu canda yang kita tahu itu kasar, cuma jadi lucu aja bahasanya. Terus saya sering nangkep itu di tontonan itu, anak-anak suka siapa? Pak Ocit, Mang Ocit itu ya, kata-kata yang kasar dalam bahasa Betawi itu anak-anak sekarang tuh ngucapin itu. Bahkan dia ucapin ke mamahnya, ke ayahnya yang dalam keadaan salah memberikan sesuatu. Ya, itu bahaya. Tontonan itu perlu ada BO lah, bimbingan orang tua lah. Kalau kira-kira bakal nggak baik, jangan rugi loh Bu. Kenapa? Anak nih aset yang kesempatan pembentukannya itu cuma pasca 15 tahun ke bawah. Kalau sudah ke sana nasib dah. Ibu
berasa dulu anak tuh megang tangan kita itu nggak mau kelepas. Kalau kelepas nangis, mama begitu ya. Nanti ada masanya ibu nangis mau megang tangan tuh anak susah betul. Nanti ada masanya. Sekarang sih kayaknya anak ngelinter aja sama kita. Ntar kita minta ngelinter susah. Apalagi anak laki. Ya ilahi rabbi subhanallah. Ya, kita udah pakai koyo 4 masih nggak paham juga. Pulang sekolah, assalamualaikum. Kita apa kita ingin? Waalaikumsalam. Masih nggak ditengok. Sambil jalan, kenapa sih gitu suara? Paling gitu doang. Padahal dulu waktu kecil, ya Allah nggak mau ketinggalan loh. Galak ke kang sayur depan pagar masih mau ngintil, masya Allah ya. Subhanallah. Tapi nanti ada masanya. Ibu titah dia untuk berjalan, dia bisa berjalan, dia bisa berlari. Nanti ibu yang bengong depan rumah ibu. Kenapa bu? Anak jalan nggak pulang-pulang. Apa nih ibu yang ngajarin? Kalau tahu saya nggak ajarin, jangan dong ya. Jadi ini hal yang kita anggap biasa, padahal efeknya luar biasa loh. Pendidikan akhlak ya, pendidikan akhlak. Nilai kreativitas, biarkan anak tuh kreatif. Ya kreativitas anak butuh media. Ya media buat anak itu kan yang paling mudah. Coba orang mau berumah tangga harus tahu rumah tangga bukan cuma buat berdua doang. Kali aja Allah titipin anak, betul? Ya syukur-syukur tiap tahun atuh, gitu kan banyak dehnya. Jadi kan banyak kalau sudah rame, rumah sepi ngapain ke sarang walet rumah ya. Rame seru dia. Itu kadang-kadang tuh ya anak tuh butuh media. Sampai dia kalau nggak punya media, saya perhatiin banget nih anak dicoret badannya pakai spidol. Karena nggak ada media. Kok di tangan nak, habis nggak ada tempatnya, di tembok diomelin gitu ya. Buku nggak dikasih buat sekolah. Anak tuh pengen nulis. Ya mendingan cariin utang-utangan dah, beli whiteboard dah. Tulisin dah, punya kakak, punya adik, gitu ya, dempetin dah. Apa namanya, happy family, gitu ya, kayak belakang mobil, gitu ya. Babe, emak, anak. Sekarang macem-macem tuh begitu ya. Ayah, mama, dudung, marpawi, siapa lagi? Ya ini ya. Jadi bikin kayak begitu tuh. Jadi boleh pokoknya nih apa ya, whiteboard kakak nih adik yang dia tahu memang harus di sini. Kemudian kitanya juga respon. Anak-anak kan kalau habis gambar kan kalau penuh dia nyari tempat lain. Buku aja baru segaris doang, aku mau yang baru gitu ya. Whiteboard juga sama, direspon, dihapus, ganti, dihapus. Jangan dibiarin. Akhirnya tadi dia garis lewat whiteboard gitu ya. Kena tembok juga ya. Jadi itu merespon namanya. Kreativitas jangan sampai hilang. Fitrahnya anak itu dia nggak bisa mengucapkan dengan kata-kata, tapi biasanya dengan gambar, dengan tulisan. Islam nggak memperbolehkan lukisan bernyawa, tapi biarlah masa dia untuk membentuk itu. Nanti kalau mulut sudah bisa menggantikan gerakan tangan, akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan juga kita terlalu kaku sama anak. Anak lagi gambar sesuatu yang wallahi nggak mirip, gitu ya. Demi Allah nggak mirip, gitu ya. Gambar apa nih nak? Kucing, astagfirullahaladzim. Ini kalau kucing bisa ngomong demo nih kucingnya. Kok kucing begini, kok cuma buntut doang? Kan kucingnya nggak ada belakang pak. Boleh tuh diaktifin tuh. Oh ya Allah, bagus banget sih, masya Allah. Apa sih ini? Dia mau ngomong susah. Karena memang anak belum pandai bicara kan. Ya kalau anak setahun setengah gambar apa pasti kucing gitu ya. Kita harus paham dong, nggak mungkin dong setahun setengah apa ini kucing mah, nggak mungkin dong. Anda gitu. Heran lagi nanti nih orang tua ya, dia pasti mengekspresikan itulah. Nah tapi kita merespon kalau di gambar tuh kita hapus. Kenapa dihapus mah? Ya kan Rasul mengatakan tidak boleh ada lukisan bernyawa. Sekedar mengekspresikan boleh-boleh aja kok, asal nggak paten gambarnya. Ini kan pendidikan, kreativitasnya tidak hilang, ya. Tetapi kemuliaannya dia miliki, masya Allah. Kemudian nilai personalitas, yakni
permainan ketangkasan, ya. Anak juga menyingkap banyak hal mengenai personalitas dan jati diri, ya. Kadang-kadang kan anak tuh bisa mudah untuk melalui hal-hal yang lain ketika dia sudah bisa mulai fokus, ya. Nah, biasanya ada sesuatu yang kita persiapkan berbentuk permainan, dan memang anak-anak yarta wa yal'ab, makanya anak TPA, TK, ya, kelas 1, kelas 2 jangan difokuskan sama belajar banget, biarin dia bermain, ya. Karena memang dia belum bisa dimasukkan ke sebuah ruangan disiplin yang keras gitu, ya. Kebentuknya nanti malah nggak baik, timbulnya komplain, dia akan buat lingkungan yang lain gitu, ya. Biarkan dia nyaman pada sebuah tempat. Makanya kan sekolah alam, boarding itu lebih bagus, ya. Ya. Ya insya Allah lah, bantu doa lah. Saya lagi coba fokuskan banget nih gimana caranya anak kita nih walaupun nggak di boarding, paling tidak ada boarding school Sabtu Minggu lah, ya. Khusus buat anak-anak yang memang dia nggak di boarding, ada pesantren weekend bahasanya gitu, ya. Kalau sekarang kan di tempat kami datang aja, taruh anak, ada perjanjian gitu saja gitu, ya. Tapi kalau nanti memang kita khususkan gimana caranya ada sebuah tempat yang memang dibuatkan pesantren weekend. 2 hari itu anak ditekankan mengenai bagaimana merapikan ibadah gitu, ya. Nggak usah yang susah-susah, ibadah, bacaan Quran, bahasa Arab, ini aja dibiasain. Karena kalau dia sudah terbiasa ibadah, Quran bagus, bahasa Arab bagus, nanti dia akan berteman sama orang-orang soleh. Ilmu akan dapat dengan sendirinya. Biarkan sudah, jangan paksa dia hari libur suruh matematik lagi, berhitung. Ya nanti malah stres gitu, ya. Itu mah dengan sendirinya lah. Banyak orang yang bodoh matematik ketika sudah dewasa pinter, ya. Pandai dia, enggak bisa dihitung dia. 2, 3, dia apa dia kan. Padahal SD enggak bisa matematik dia. Walhasil jadi pandai dia pada akhirnya, ya. Iya. Itu penekanan berkaitan dengan personalitas diri seorang anak. Baru kemudian nilai kuratif. Nilai kuratif ini, permainan ketangkasan anak ini bisa menghilangkan ketegangan yang kerap melahirkan berbagai terbelengguan dan kemandekan berpikir. Jadi nilai kuratif di sini kayak anak tegang sama orang tua. Ya, karena mungkin ayahnya orang yang capek, ya, kerja, mamahnya juga orang yang direpotin sama rumah. Sering sekali yang dia pandang tuh ayah galak, mama cerewet gitu, ya. Itu sudah jadi sebuah legenda ucapan, ya. Tapi bisa dibuat itu hilang dengan waktu dan merupakan sebuah hal yang biasa menurut anak kalau dibuat sebuah permainan yang bareng-bareng, ya. Boleh sesekali hari libur, boleh lah, atau apalah, walaupun tanpa permainan. Ibu berusaha untuk mengajak anak, nak belikan sesuatu ke ayah kamu biar dia senang, bilang dari mama atau gimana, mama juga begitu gitu, ya. Itu kuratif loh. Sehingga oh iya ya, ternyata ayahku orangnya tipe orang yang senang juga kalau dikasih hadiah, ya gitu, ya. Atau mama juga sama. Dia orang yang menghidupkan suasana sehingga anak tidak hanya terdidik dalam keadaan takut sama orang tua, tapi kalau bisa dia menjadi sahabat orang tua. Karena kan bahasa Quran begitu, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tuamu sahabat yang betul-betul baik. Jadikan orang tuamu ini sahabatmu. Nah, bagaimana anak bisa bersahabat kalau orang tua nggak mengajarkan persahabatan? Coba didik deh anak supaya bisa bersahabat. Bagaimana caranya? Kamu yang mengerti kondisi anak kamu nih, pengen diarahkan kemana persahabatannya ini. Jadi teman duduk ngobrol, ya, teman untuk bisa disuruh dan gimana gitu, ya. Lihat kondisi batinnya. Kalau bicara gerakan, lihat kondisi fisiknya. Jangan sampai anak yang lemah kita sering suruh supaya nurut bersahabat, dia akan benci. Kenapa? Karena dia nggak suka dengan gerakan yang banyak, dia lemah. Buka pintu persahabatan dengan dia dengan bahasa ngobrol, dialog, ya. Jadi dia tahu sekali, aku tuh kalau dekat mama nggak lelah gitu, ya. Tapi aku kalau deket mama kok lelah, Ustaz, ya. Nggak tahu kenapa tuh. Karena mamaku nggak boleh ngeliat muka aku, pasti nyuruh gitu, ya. Jadi kalau anak lagi jalan, ada mama balik gitu, kan. Kalau orang tua yang baik tuh, kalau perlu dia cetak anaknya ngelihat muka dia tuh seneng. Karena dia tahu nggak pernah membebani. Dia nyuruh, tapi nyuruh sama yang sehat. Karena kan ada anak yang suka disuruh, ada yang enggak.
secara fisikly anak itu mempertontonkan gerakan tubuh dia. Aku aja mah, aku kuat, kata si kakak. Oh iya, ya. Udah gede mah belum tentu mau disuruh. Ya, cuma masih kecil tuh pengen mempertontonkan, nih saya kuat mah. Apalagi setelah dia kuat kita bilang, wih kayak papa gitu ya. Iya dong, my father is my hero gitu ya. Jadi ini anak direspon. Ya, yang lebih kecil jangan, supaya yang kecil juga ngelihat kita seneng. Aku enak kalau deket mama nggak disuruh gitu ya. Karena dia tahu, dia nyaman kalau nggak disuruh. Nah yang gede malah kalau nggak disuruh bingung, mama marah sama aku ya. Kenapa? Tumben nggak nyuruh gitu ya. Begitu tuh anak begitu tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak berasa. Kayak kita berteman, coba sih conclusionkan sedikit persahabatan kita antar temen nih. Simpulin deh. Apa sih yang membuat teman saya ini kok nggak bosan ketemu sama saya? Ya karena kita nggak pernah musingin dia. Dia kalau ketemu saya nggak pernah ngomongin masalah. Saya pun sama. Yang kita ngomongin sesuatu yang membuat kita seneng. Ini yang bikin pertemanan kita awet. Sama dengan anak, harusnya begitu. Bikin dia nyaman. Kalau ngeliat muka orang tua tuh bertasbih, subhanallah mama datang tuh, sukses jadi orang tua dah. Astagfirullah mama datang. Tobat dah bu, tobat bu ya. Ada yang salah berarti itu ya. Ya, bab berikutnya ya, bab berikutnya nih kita masuk di halaman 177. Mengembangkan potensi dan bakat anak. Ini sudah masuk kepada fungsi kita orang tua sebagai madrasah buat anak-anak kita kan. Yang kadang-kadang madrasah itu yang betul-betul ikhlas dalam mengajar, tapi ada juga yang madrasah ini yang komersil. Maksudnya madrasah komersil apa Ustaz? Al-umum madrasah, ibu nih sekolah, tapi tolong sekolah yang ikhlas. Karena nanti ada sekolah yang komersil, di mana ibu tuh single parent. Ya, betul-betul time is money banget gitu ya. Waktu tuh uang. Kalau seorang suami yang bijak, berilmu, dia akan jadikan istrinya betul-betul madrasah. Ya, udah kamu nggak usah mikirin apa-apa demi Allah, sudah kamu cukup buat anak. Adapun pengembangan diri kamu mau kursus bilang, saya bayarin. Karena perempuan harus pinter. Saya nggak mau anak saya ini di madrasah yang ilmunya pas-pasan. Ya, ngaji deh. Ngaji kemana kek? Cari tinggal di mana? Cinere, banyak pengajian di sini. Datang. Ya, ini aku kasih ongkos buat kamu, rutinin. Ada kendaraan satu, syukur-syukur begitu, alhamdulillah. Gak usah nelpon Gojek, bukan lagi nih gitu ya. Ya apa namanya? Kenapa mesti nggak nelpon Gojek Pak? Takutnya pas kamu telepon saya yang datang lagi. Ya. Jadi saya kalau sama kamu kan saya nggak bisa hitung-hitungan waktu nih urusannya. Ayahnya Gojek. Iya, jadi apa fasilitasi? Dilalah nanti misalkan ibu single parent, ibu nggak punya suami, otomatis bicara komersil kan? Tapi tetap jangan didik anak untuk komersil. Nggak bisa, mama nggak bisa nemenin kamu belajar nak, karena mama kan harus kerja. Kalau nggak kamu siapa yang mau bayar mama nanti gitu begitu. Nanti anak udah gede juga akan ngomong, mama sama aku 2 jam, aku bayar kamu mah. Oh udah sedih sekali ya, sedih sekali loh kalau orang anak bisa bilang kayak begitu ya. Mungkin bahasanya nggak bayar ya, tapi aku juga punya makanan buat mama, aku pengen ngobrol sama mama. Coba itu kan terpukul hati kita kan. Kalau apa yang madrasah, pure madrasah buat anaknya, dia akan total bagaimana menjadi sekolah buat anaknya. Kenapa? Karena madrasah inilah akan dipertontonkan potensi dan bakat anak. Ya suami yang betul-betul menjadi suami ini kan pasti pekerja keras ya. Karena memang sudah fitrahnya i'malu ala Daud syukrah. Orang laki keluarga Daud yang kaya kerja, apalagi yang bukan keluarga Daud nggak kaya lagi kudu kerja. Harus kerja betul-betul. Nah dia berangkat pagi pulang sore, gimana dia mau tahu nih anak berkembang? Kecuali si ibu ngasih tahu, Pak kalau bisa sih cari tambahan deh. Kenapa? Ini si kakak nih bakatnya sayang loh. Dia suka bongkar-bongkar itu mainan. Saya beliin baru, obeng dipakai, dilepas-lepas. Kayaknya anak bakat deh di mesin gitu ya.
Alangkah baiknya nanti kalau dikursuskan mesin deh. Kalau dari kecil dia sudah ngotak-ngatik mesin, udah gede nggak usah bingung, udah jago banget dah. Ya begitulah memang ya. Ini apalagi si adik tuh ya, kayaknya punya kelebihan di bahasa deh. Dia suka banget ngomong-ngomong pakai bahasa asing, walaupun orang asing nggak mau ngakuin tuh bahasa gitu ya. Yang penting sudah endesgeo gitu ya. Merhatiin gak sih kalau anak ngomong gitu? Kalau saya merhatiin banget tuh ya. Anak saya kalau ngomong Arab aja saya bingung. Perasaan saya sering di Arab bingung ngomong apa. Buyah jumlah hajj. Mana ini bahasa ini? Tapi ketahuan nih anak memang sudah berani untuk beda. Kalau sudah begini, tolong deh cari tambahan. Insya Allah, kalau buat sebuah kebaikan, kata Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Asal betul, buat yang betul, kata Allah, aku yang kasih rezeki ke kamu buat dia. Asal betul. Bohonglah Allah zolim lawang ilmu. Makanya semiskin-miskinnya orang, kalau betul-betul belajar, insya Allah sukses. Banyak orang yang kadang-kadang, kayaknya saya nggak punya uang buat nyekolahin anak. Nggak usah pakai uang kalau anak pinter mah. Sekolah mana nggak pengen megang anak pinter buat simbol sekolah tersebut, betul? Ini satu bukti kalau namanya talenta. Nah kan ini yang tahu nih anak punya bakat, potensi kan yang di rumah. Yang di rumah tiap ditanya jawabannya wallahu alam mulu. Si kakak gimana mah hari ini? Wallahu alam. Lu emang kemana? Enggak kelihatan seharian. Waduh. Adeknya ya sama, wallahu alam juga pak, gitu ya. Wah, ini orang kerja di luar udah nggak konsen ya, karena mikirin yang di rumah. Tolong jadi madrasah yang bisa mengabarkan tentang bakat dan potensi. Ada kerjasama lah. Udah ibu nggak usah mikirin uang, urusan Allah ngasih ke suami, nanti suami yang kasih. Cukup nasihatin. Pokoknya saya cuma pengen satu pak, walaupun mungkin nggak banyak, asal halal gitu ya. Ya syukur-syukur banyak halal ya. Tapi kalau nggak ada ya asal halal deh. Karena nih yang halal nih berasa banget. Kalau anak nih dikasih yang halal tuh berasa betul. Sama orang tua tuh ya Allah, lembut, sopan, nurut. Tapi kalau udah mulai uang yang nggak jelas yang dikasih, mulai kelihatan. Sekolahnya agama tapi makin besar makin ngelawan, makin kurang ajar. Lihat coba, bikin pegel orang tua. Ya, dia paham lah. Memupuk potensi seni dan kreativitas. Karena secara umum hadis mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan gitu ya. Jadi biarkanlah dia ekspresikan keindahan dengan tulisan ya, dengan gerakan tangan, silakan, atau dengan gerakan badan. Karena anak itu kalau ngelihat burung yang melompat menari, kata dia indah. Dia pengen jelasin tentang burung yang melompat dan indah. Kan nggak bisa lah wong anak. Tadi burung bagus deh mah. Bagusnya gimana? Susah. Gimana yang kamu lihat? Gini mah mutel. Terkesan kayak menari. Walaupun nanti bahasa menari di Islam tidak ada gitu ya. Cuma itulah anak. Ya wajar 2 tahun jelasin burung nari. Susah kan? Gerakan yang dia ingin. Kadang-kadang dia ingin bajunya, dia puter-puter. Oh lagi nyeredeng tuh berarti itu ya. Atau apa. Nanti ibu heran sendiri kalau anak 2 tahun jelasin. Jadi burung itu mengangkat sayapnya, kemudian ini anak ini kemasukan guru bahasa Indonesia nih katanya gitu. Itu anak tuh begitu tuh ya. Jadi direspon, dia ini punya kreativitas ya. Dia mau menjelaskan sesuatu yang bagus. Kadang-kadang dia tipe anak perasa yang nggak bisa mengungkapkan kata-kata. Banyak loh anak-anak yang sekarang ini kan kadang nggak tahu, mungkin karena makanan atau mungkin kurang siapnya jadi ibu. Banyak anak lahir tuh ada kurangnya ya, entah macem-macem lah ya, autis, low learner ya, ini ya itu, banyak bahasa sekarang saya juga bingung gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, jadi penyakit yang akan dicari obatnya nantinya kan. Ya walhasil begitulah anak. Orang tua yang harus paham, dia nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata tapi dengan tangan dan gerakan. Ya udah respon. Kalau perlu hari ini apa yang kalian lakukan ketahuan, sehingga kita akan tahu untuk kebaikan yang akan datang. Kenapa sih kamu kok hari ini nggak semangat? Kenapa? Ya habis aku gini. Ya sudah klarifikasi supaya besok dia lebih baik ketimbang yang kemarin.
Ya direspon lah. Ya mau ngapain lagi sih orang tua? Mau tua depan handphone, tek gitu ya. Mendingan mandangin anak. Ya kalau cuma sekedar jawab, oke taruh sudah gitu ya. Ini kan enggak, kadang-kadang anak di mana? Mas itu di mana? Allahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Ya rugi loh ya, rugi ya. Kalau handphone tuh makin hari makin murah, anak tuh makin hari makin mahal. Ya. Apalagi anak perempuan tuh. Ya nanti kalau dia kan umurnya anak perempuan pendek kan, diambil orang. Ibu kalau anak perempuan diambil orang, di situ baru mulai berasa tuh. Ya Allah, gimana sih kita anak diambil orang yang kita nggak kenal? Ya. Sementara kita nggak tahu agamanya, ya Allah, coba mungkin orang yang emosian, main tangan, mulutnya mencaci, yang kita nggak pernah lakukan, dia akan lakukan ke anak kita. Kalau kita nggak berilmu tentang dia. Tapi kalau kita kenal anak kita, ketika dia mau dilamar orang, kita tinggal wasiatin sama orang yang mau ngelamar. Anak saya banyak kekurangan. Dia orang yang nggak bisa dikerasin, ya, harus dilembutin. Dia orang yang betul-betul terdidik dengan bahasa yang baik, gini-gini. Bisa gak kamu untuk menjaga itu sampai kapan juga? Karena saya nggak mau mutiara saya berubah menjadi batu kerikil yang nggak ada harganya. Kasih tahu. Kemudian ibu yang cerdas akan berbicara kepada calon mantunya juga. Ibu minta maaf sama kalian ya. Ibu punya kebiasaan ini nelpon anak habis subuh, gitu ya. Untuk tahu di keluarga tersebut subuh bangun nggak, gitu ya. Kata mantunya, ngapa subuh sih mak? Duha ngapa duha jam 10 gitu ya. Enggak. Jangan-jangan anak saya yang tadinya sama saya subuh bangun, sama kamu nggak bangun subuh nih. Karena gimana rumah tangga kamu mau berkah kalau subuh nggak melek? Nabi mendoakannya subuh bukan siang. Ya. Barik li ummati fi bukuriha, kata Rasul. Berikan berkah pada umatku di pagi hari, subuh. Inna salatal fajri kana mashhuda. Dan salat subuh, salat yang disaksikan. Makanya maaf kalau saya telepon pagi bukan nggak sopan, dan itu yang paling sopan. Ya, karena kalau udah duha malah nggak sopan, orang lagi kerja di telepon. Sebenarnya itu begitu. Di kita malah kebalik. Kalau telepon pagi nggak sopan pagi-pagi, nggak sopan betul itu. Udah super sopan dah itu kan. Karena kalau telepon pagi kan masih fresh, ya masih seger. Yang ruwet-ruwet juga bisa disikapi dengan ketenangan gitu loh. Nah kalau siang nelpon, sore nelpon, udah sisa waktu kan, nggak bisa maksimal lah. Ya, jadi kayak ibu juga ngomong ke bapak kan harus ngerti karakter dia. Yang enak ngomong sama dia itu jam berapa? Coba. Kalau ngomongnya nggak tepat, nggak ada solusi, malah meruncing keadaan. Akhirnya ibu tergolong orang yang tadi senang jam 7, nggak senang jam 5 gitu ya. Senang dia pergi, ya Allah dia pergi juga dah gitu ya. Sore dia nggak senang, dia datang. Kenapa? Karena meruncing tadi. Meruncing. Sebab-sebabnya kita nggak berasa. Iya, walhasil memupuk potensi seni dan kreativitas. Didik anak ini memiliki rasa suka dengan keindahan. Kalau bahasa manusianya seni namanya ya. Di Islam ya jamil, jamal, yuhibbul jamal, jamal seni, keindahan. Ya. Jadi kalau kita bilang seni itu bahasa Arabnya jamaliyah. Ya. Jadi bukan seni bahasa kita, seni gitu ya. Karena seni itu bahasa Sanskerta. Tapi kalau ya keindahan itu jamaliyah. Enak bawa dalilnya innallaha jamil yuhibbul jamal, jamaliyah, keindahan. Sampai unta dibilang jamal ya, karena indah. Kalau kita mau perhatikan unta tuh indah banget ya. Kalau lagi jalan di tengah gurun Sahara, jalannya unta tuh bagus banget tuh ya. Kemudian unta tuh bisa bertahan di tengah gurun Sahara yang penuh dengan ujian, indah banget dah unta. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, betul-betul ciptaan Allah yang Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kan perlu dipelajari tuh. Apa kalian tidak lihat bagaimana Allah ciptakan unta? Lihat unta. Udah lihat unta, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Coba dah lihat, kita kalau lihat foto langit yang mulai menuju sore agak ke orange-orangean gitu ya, ada unta lagi berjalan, nyaris semua orang seneng lihat itu. Nggak ada orang yang nggak seneng. Ya Allah ya, suasana di Arab banget gitu ya. Apalagi kalau orang yang lagi mau ikhram, mau umrah tuh ya, dari Madinah menuju Mekah, di Zulhulaifah ambil mikotnya asar tuh kan.
Seringan kalau matahari terbenam di gurun itu ya. Iya, semua keindahan. Dan keindahan itu kalau bahasanya Ibnu Qayyim itu seperti di buku Fawaidul Fawaid, mempertajam sebuah bentuk ibadah. Itu keindahan. Ibu bangun tahajud, ya indah biasa tapi kalau memperindahnya bisa. Karena kalau kita bangun, kita setel beker alarm itu jam 2, jam 2 setel. Bangun gitu ya, bangun. Itu langsung sholat, ya bagus, cuma kurang indah. Coba deh setel jam 1 deh. Ya. Jam 1 bangun, kemudian berwudu, ya rapi-rapi, bersih-bersih, ambil air putih dulu minum ya, segerin badan, baca-baca buku, nggak berasa sejam, baru sholat, lebih indah. Karena kalau bangun tidur langsung wudu sholat, ya nggak maksimal. Apalagi kalau iman lagi turun, betul? Ya. Mana 11 rakaat lagi ya Allah. Tahajud 8, witir 3 ya Allah. Udah bayangin jumlah rakaatnya udah berat gitu kan ya Allah. Aduh, mana kamar mandi jauh lagi ya Allah. Mana air keluar juga nggak niat, kecil banget. Udah belum sholat udah keluh. Nah yang begini sholatnya juga gugur, sholat selesai. Cuma udah Allahu Akbar. Mukadimah yang buruk dalam sholat. Permulaan yang buruk dah kalau udah begitu ya. Nah kalau udah takbir pertama angop, kayaknya 8 berat loh. Tapi kalau pertama sudah semangat, kesononya ringan. Itu indah tuh, itu namanya jamilah tuh. Apa jamaliyah? Keindahan. Ya. Betul-betul keindahan. Ibu sedekah, itu jamil, bagus. Tapi kalau jamaliyahnya apa? Lebih mempertajam. Datang sendiri ke tempat orang susah. Dari mobil ibu berhenti, ibu lihat rumah yang gubuk yang ada di pojokan kampung, ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya Allah, nikmat Allah mana yang mesti kudustakan ya Allah. Mobilku ini lebih mahal ketimbang rumah itu ya Allah. Coba. Dia bawa ini makanan untuk orang susah tuh ya, atau sesuatu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ini ada sesuatu. Masya Allah. Beda. Makanya para sahabat kalau mau ngasih datang sendiri. Ya orang datang ke rumah kita boleh kita kasih. Cuma kalau kita datang lebih baik. Idul Adha nih, Idul Adha. Oh Masya Allah. Suruh bapak atau ibu punya uang, potong deh tuh sapi yang gede, kambing yang gede. Ya bagikan, tapi tolong sisakan agak banyakkan sedikit, yang 2 kilo gitu ya. Wah, buat ngasih siapa? Buat ngasih orang miskin, ibu yang tahu. Ya Allah bu, daging 2 kilo merah seger, ibu kasih orang tua. Ibu, ini daging korban kami, mudah-mudahan manfaat. Ya Allah, 2 kilo, ya Allah biar berkah ya, biar gampang rezekinya, dikasih sehat, nggak usah diminta, doa ngalir. Ini orang cerdas nih. Tapi udah nitip seberapa tetelan lagi, Masya Allah. Ini bu, dari orang sono no. Apaan nih? Katanya sih daging, wallahu alam, coba bener. Astagfirullah. Ya Allah ini daging, ya Allah. Kata orangnya suruh doain. Ogah, enak aja segini tak doa. Tetelan minta doa. Gimana? Kita suka begitu. Suka gitu tuh ya, suka maksain sesuatu yang baik dengan cara yang nggak baik. Jangan bikin orang seneng gitu loh ya. Ya lawang kita ada kok. Ya kita motong malah menuin kulkas sendiri, kasih orang. Makin cepet dikunyah sama orang baik, makin pahala. La yakulu tu'amak illa taqiyun. Jangan sampai yang makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Syukur-syukur kalau dimasakin kita kasih orang udah matang, lebih bagus. Orang udah nggak pusing lagi, betul? Betul-betul paham deh. Artinya itu yang namanya mempertajam tuh. Ya. Ibu mau umroh, mau haji, bagus. Cuma kalau dipertajam dengan wasiat, kumpulin anak-anak, keluarga, ya. Bapak habis subuh atau maghrib di kompleknya ada masjid, jemaik sebentar dong, ya. Saya mau minta maaf kalau selama ini saya punya salah di komplek ini. Saya manusia yang nggak sempurna.
Ada aja hilaf dalam tutur kata dan perbuatan saya. Doakan supaya saya ini bisa kembali, karena saya insya Allah berangkat minggu depan untuk haji. Kan ada kesan. Orang yang ada masalah juga, ya Allah, ya tetap kita akan maafkan gitu kan. Itu namanya mempertajam. Mempertajam. Ya. Kita mau ngasih buku ke anak, buku tulis, itu bagus. Tapi kalau ngajak dia milih sendiri lebih bagus. Karena nanti dia akan menyesuaikan gambar-gambar yang menurut dia ini mah untuk matematik mah, ini untuk ini, untuk ini. Aku suka yang gambarnya bola. Kenapa? Karena memang aku nih suka banget kalau belajar tuh kayak semangat dengan main bola. Aku suka seperti orang yang lagi track di F1 atau apa gitu ya. Masya Allah. Biarkan jiwanya berkembang. Sambil diarahkan untuk mencontoh orang-orang soleh zaman Rasul. Latih, khususnya memanah, boleh tuh anak latih memanah boleh. Karena kalau memanah itu kan kayak orang sholat. Kalau yang udah biasa manah tahu ya, posisi diri kaki itu seperti orang yang sholat, menghadap kiblat, baru kemudian mengesampingkan. Nah kalau gerakan itu nggak seperti gerakan sholat, nggak bakal tepat. Memanah tuh dahsyat, sehingga anak bisa konsentrasi. Ya. Syukur-syukur kalau dia dilatih berkuda lah. Bukan berarti kalau udah pintar naik kuda terus ngacak-ngacak jalanan, bukan gitu ya. Karena kendaraan yang paling susah dikendarai ya kuda. Kuda tuh betul-betul susah. Dia nggak bisa diem, harus sehati dengan kitanya ini. Nah kalau dia bisa menaklukkan jiwanya. Makanya Nabi suka sekali menyuruh beberapa sahabat untuk memimpin sebuah perang, dilihat yang paling jago berkendara kuda. Karena jiwanya akan tenang. Ya, seperti itu. Jadi itu mempertajam semuanya. Ya, teknik mempertajam ini di Islam dijelaskan. Ya, di sini di buku ini dijelaskan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam memupuk potensi dan bakat anak. Mendidik anak untuk merapikan, memperindah dan menghiasi barang-barang pribadi. Berikanlah apresiasi atau pujian setelah ia melakukan. Iya, kayak buku dilatih deh tuh, pilihin sampul yang bagus gitu ya. Atau membiasakan anak yang sudah sekolah SD diberikan meja belajar sendiri atau ruang sendiri buat dirinya. Jangan sampai adanya ngacak-ngacak. Ini kadang-kadang kita nggak paham nih. Kita menerapkan hukum anak 7 tahun pisah kasur, pisah kamar sama orang tua. Tapi digabung, umurnya nggak selevel. Kayak pesantren juga tuh nggak boleh tuh anak 10 tahun ke bawah dengan 10 tahun ke atas jangan campur. Karena beda. Biarkan si kakak ini punya meja belajar yang dia taruh buku, taruh tas. Tidak boleh diacak-acak sama adiknya. Karena jiwanya lagi labil. Nanti kalau diacak-acak, aku malas lagi mah, aku diacak-acak. Tuh kesananya dia susah nanti punya lokasi buat belajar. Tolong di situ disiplinkan. Kalau perlu untuk belajar dikunci deh, main ruang bermain. Biarnya anak punya disiplin, terbangun karakter sejak kecil. Dia nggak suka kalau barang sudah rapi diacak-acak. Sampai gede nanti tuh terbiasa seperti itu, disiplin. Ya, ini kadang-kadang kita nggak paham nih, satu kamar meja belajar kakak, ini kasur 2 adik kakak, adik belum punya meja belajar, itu diacak-acak. Si kakak malas, timbulnya dia nggak ada semangat. Kenapa? Karena kan kayak kita punya sesuatu diacak-acak aja kan, ya marah sih enggak, cuma kesel aja gitu ya. Jadi males. Kayak ibu pengen mendidik suami ini rajin memberi, ya ke ibu ya. Apapun yang dia bawain hargain bu, hargain. Walaupun ibu nggak suka, bikin dia senang. Ya Allah, masya Allah, makasih mas ya. Aduh, dia meleng kasih orang nggak apa-apa dah ya. Jangan didiemin, apa dikerubutin semut, tapi jangan. Besok dia, ya udahlah. Akhirnya dia nanti nggak sampai ke rumah, mendingan kasih ke orang. Karena jujur kalau orang laki itu kalau buat sesuatu seneng aja, kalau diterima, direspon seneng. Kalau nggak, dia cari orang yang merespon. Lihat orang miskin, tukang minta-minta, lebih melihat ekspresi terima kasihnya lebih asik. Assalamualaikum pak, ini makanan. Oh makasih, itu lebih seneng ketimbang di rumah. Taruh aja situ ntar, senggol tar, gitu ya. Udah nggak kepikir. Nah ini memupuk. Ya. Atau kreatif dalam menyiapkan sesuatu yang sebenarnya nilainya nggak seberapa, cuma karena kreatif dia bisa bikin 2 model makanan jadi jenis yang berbeda. Mie lah, kayak mie rebus saja, dia bisa bikin mie kuah, mie goreng, dia bisa bikin martabak mie, dia bisa bikin mie sosis gulung mie. Kreatif lah. Nggak jadi orang yang bodoh. Ini memancing orang untuk, oh iya,
Ya udah, ini mah saya nggak perlu luar, cukup rumah segala-galanya. Tak terasa ibu telah membuat besi berani kehidupan, sehingga dia tertarik untuk stay di rumah. Anak juga sama, karena mamanya nggak kreatif, tukang dagang yang kreatif, dia beli mulu tiap hari. Galak permen dibikin burung-burungan gitu. Padahal permen loh, ya karena mamanya nggak bisa bikin, akhirnya dia beli. Itu makanan, minuman yang kita nggak tahu kebersihannya seperti apa, karena kitanya nggak kreatif. Tapi kalau orang tua yang kreatif, dia akan membentuk rumahnya tuh boarding school buat anaknya, rumahnya tuh madrasah buat anaknya, ya, sehingga dia tahu sekali ya, permainan yang mendidik, semua yang baik. Mengembangkan bakat anak dengan memenuhi segala hal yang dibutuhkan. Dorong anak supaya selalu menjaga kebersihan. Sudah tadi ruangan khusus dia. Gimana caranya kalau mau belajar wudu, cuci tangan, sehingga dia tidak jadi anak yang terpancing kotor. Karena kalau anak yang nggak diperhatikan kebersihannya, ketika salah dia coret ada hitam di tangan dia, yang lain juga kotor, dia nggak niat bersih. Tapi kalau dia bersih, kesenggol sesuatu, dia akan bersihkan lagi. Siap terlatih seperti itu. Yang kira-kira tidak terpakai, biasakan ada tempat sampah. Karena kalau anak dibiasakan buang tempat sampah, sampai kapanpun dia akan cari tempat sampah. Tapi kalau nggak dibiasakan, lihat, kadang-kadang di atas kendaraan dia lempar bekas botol air mineral, ya bekas kemasan makanan-makanan ringan. Lihat, karena orang tua nggak membiasakan. Udah gitu orang tuanya diem lagi. Saya berapa kali kalau lagi naik motor tuh orang, ya Allah, ibunya tuh megangin anak, bapaknya bawa motor, ini kompak amat ngotorin dunia, betul ya? Harusnya direspon, paling tidak nggak boleh, katakan tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Nanti resikonya kalau yang belakang ngelindes pas ngerem depan jatuh atau gimana kan, timbulnya cuma gara-gara kemasan yang nggak ada harganya. Ini rumah sakit yang diuntungkan. Sampaikan, terbiasa seperti itu, ya, sehingga dia akan terbiasa untuk jadi lebih baik. Kemudian menyediakan sarana-sarana yang diperlukan anak, ya tadi, ya kalau memang dia harus bersih, tempat sampah siapkan. Kalau dia kan tempat sampah sekarang model-model, jadi kayak pajangan, tetap ada bacaannya, basket gitu ya, atau tempat sampah gitu ya. Jangan sampai anak dikasih tempat sampah yang bagus, kok nggak pernah diisi, nak, cakep sayang gitu, jangan gitu ya. Tetap kasih tulisan tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Tetap anak tuh tahu, ya nggak bisa anak dilarang, karena yang namanya anak ya anak. Dia kadang-kadang itu cuma selewatan aja memperhatikan seperti itunya. Kemudian dalam mengembangkan kreativitas, tetap arahkan anak supaya menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah, seperti menggambar makhluk yang bernyawa tadi. Iya. Jadi kalau memang dia harus menggambar, ya dihapus cepat. Jangan malah gambarnya dipajang kalau makhluk hidup, jangan. Ya. Saya pikir biar dia semangat untuk hal yang nggak baik. Ya kita nggak bisa menghindar anak suka gambar binatang, tapi jangan malah dipajang. Gambar ayah, ibu, ya nggak usah. Makanya dialogin ketika dia gambar, ajak ngobrol. Yang penting kan kesan ketika membuat. Bukan setelah membuat malah ditempel. Ini kalau anak yang gambar ditempel, udah gede, berumah tangga, rumahnya full sama foto, sama bingkai. Coba lihat dah. Karena dari kecil dibiasakan seperti itu. Kalau dibiasakan enggak, ya enggak. Sampai gede dia biasa. Kayak kita biasakan anak di ruangan yang bersih, seperti ruangan kayak masjid luas gitu ya. Bikin satu rumah tuh ada ruangan yang bersih seperti masjid. Anak terbiasa ngobrol, nggak ada motif gambar yang aneh-aneh. Sampai gede terbiasa seperti itu. Yang dia ingat, rumah orang tua aku tuh ini, aku pengen bikin sebuah tempat yang mirip dengan itu. Terbiasa, mindsetnya kebentuk dari kecil. Kemudian menyimpan semua hasil karya anak dalam map atau kotak khusus atau buku tulis. Jangan membuangnya. Iya betul kan? Jadi kalau perlu jangan dipajang, diletakkan di sebuah tempat, ya buku apa gitu lah ya, supaya dia tahu bahwa memang ada proses dalam penyempurnaan kemampuan dia. Kemudian sediakan mainan-mainan yang bisa mengasah daya seni dan kreativitas anak, seperti puzzle ya, kemudian Lego, atau hal-hal yang perlu berpikir untuk menyatukan sesuatu lah. Biasanya kalau di rumah sakit anak itu ya, di Hermina, di mana saya lihat tuh ada beberapa
kids education gitu ya, pendidikan buat anak kecil tuh, yang tes IQ apa, ya latih anak untuk begitu, itu bagus kok. Tapi mahal Ustaz, ya nabung buat begituan. Buat dunia kita nabung, kenapa buat anak kita nggak berani nabung sih? Kalau perlu buat anak itu murotal, CD murah kita beli itu kan. Kita download, kita ya habis kepingannya rusak beli lagi, habis beli lagi. Nggak apa-apa buat anak, nggak apa-apa. Nggak jadi susah, bahkan jadi baik buat dia. Gunakan alat-alat peraga dan media audiovisual saat hendak memperlihatkan keindahan-keindahan lain alam raya ini di berbagai belahan bumi. Jelaskan bahwa semuanya itu menunjukkan keindahan dan keberadaan ciptaan Allah. Jadi ini maksudnya ada pembimbing. Nah, inilah fungsi orang tua. Kita kalau ngomong kebaikan itu ya posisinya berdua sama anak. Ya. Jelaskan sekali-kali. Coba udah berapa lama sih kita nggak buka buku bareng anak? Kita cuma pengen punya anak sempurna, cuma kita nggak membimbing kesempurnaan. Ya sisihkan waktu lah ya. Kita nggak sibuk-sibuk amat ya, cuma bikin sibuk aja sendiri-sendiri kan. Dia sih sibuk tuh kalau pagi jalan kemana, sore kerja gak? Enggak sih. Di rumah deh mendingan deh ya. Nih mumpung Allah kasih titipan anak yang bisa ngangkat kita dari neraka loh. Sayang waktu terbuang keluar ngayap ini, sayang banget gitu ya. Sayang sekali. Padahal didikan yang paling baik yang melalui orang tua. Guru baik, cuma beda kalau bukan orang tuanya. Sebaik-baiknya guru ke anak, lebih baik orang tua ke anak harusnya. Ya kalau guru mah memang disiplin ilmu aja, tapi kalau orang tua kan lebih dari disiplin ilmu. Dia yang tahu. Kayak anak di pesantren, tetap disiplin, pokoknya bangun keras bangun gitu ya. Tapi kalau orang tuanya kan ngerti, kadang-kadang pelan-pelan banguninnya ya. Emang beda. Makanya kalau orang tua punya ilmu dan punya kreativitas yang banyak, wajar Islam mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu yang sekolah buat anak-anaknya. Betul-betul sekolah. Menjelaskan semua yang berkaitan dengan ilmu ini dengan hujah dan dalil. Bahwa Rasulullah ingin anak ini pandai karena ilmu. Ajalah anak pergi ke taman, pantai, pegunungan atau tempat-tempat indah lainnya. Biasakanlah ia memikirkan dan memperhatikan semua keindahan tersebut, meski dalam bentuk yang sederhana. Ya, ayat yang tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat kan tertulis ya Quran. Kalau tersirat itu alam. Ajak mereka jalan itu seringan ke alam dah, ke gunung kalau libur gitu ya. Atau mungkin ke pantai, atau ke kebun binatang, jenis-jenis binatang, daripada muter-muter ke mall kalau hari libur. Astagfirullahaladzim. Sekarang kan hutan pada ke mall kan, jungle-jungle gitu kan. Jangan, kalau perlu yang alami aja lah ya. Itu sih sebenarnya anak ditaruh di jungle kayak di mana? Apa sih lollipop apa gitu ya modelnya kalau di mall-mall gitu tuh. Itu kan sebenarnya kan dalam rangka supaya ibu konsentrasi belanja gitu kan. Lagi-lagi ego lagi kan, ego buat ibu. Kalau perlu hutan pun kutarik ke mall gitu ya. Jangan, justru yang lebih alam tuh beda ya. Makanya saya tertarik banget untuk fokus di pesantren weekend ini. Anak-anak tuh di lokasi yang memang deket alam ya. Anak itu betul-betul kalau deket alam tuh ya seperti Allah ciptakan manusia. Memang rantai-rantai kehidupan ya. Dia akan tahu nanti hukum sebab akibat dalam kehidupan alam. Kemudian dimanapun anak kita berada, biasakan ia agar selalu menjaga kebersihan serta keindahan tempat sekitarnya. Jangan merusak atau mengotorinya. Ajarkan dia membuang sampah pada tempatnya. Hampir mirip dengan ruangan kamar tadi ya. Ada pohon yang perlu dijaga, ada pohon yang perlu dimusnahkan kalau mengganggu ya. Karena kalau pohon duri kan harus dimusnahkan ya. Anak mungkin kalau dia tahu cuma pohon gak boleh dimusnahkan, pohon duri pun dia nggak musnahkan, jangan. Ada binatang yang perlu dipiara, namanya an'am, binatang ternak yang bisa disembelih. Ada juga binatang yang harusnya dibunuh karena berbahaya. Tapi ada yang berbahaya tapi jangan dibunuh, namanya ular. Karena ular itu kalau berbahaya dalam Islam itu suruh usir, bukan dibunuh. Karena mana tahu itu jin, kita nggak tahu kan. Dalam ruqyah itu ada seperti itu ya. Jadi jelaskan sama anak. Hukum asal binatang tuh nggak galak kalau kitanya nggak mengganggu. Ya didiklah. Alam itu mengajarkan itu semua.
Kemudian jika pada usia tertentu anak menunjukkan bakat yang menjadi kelebihannya, terus dorong dan bawa ia untuk mengembangkannya. Otomatis karena kita dekat sama anak, kita bisa tahu nih anak kurang lebihnya. Kita sampai tahu apa sih yang bikinnya anak emosi, karena ternyata banyak hal yang dia belum bisa, temannya bisa, timbulnya emosi. Kadang-kadang nih anak suka jahilin adiknya, ternyata adiknya lebih berkembang ketimbang kakaknya. Tolong perhatian penuh deh. Ya, kenapa sih adiknya lagi naik sepeda dijorokin, tendang sama dia, ternyata kakaknya belum bisa naik sepeda. Ada loh, ada yang gitu. Jadi adik lebih cepat ketimbang kakak gitu ya. Adiknya lebih tenang dalam belajar sesuatu, kakaknya nggak tenang. Akhirnya ngelihat adiknya bisa, dia pengen nggak boleh ngalahin. Kan hukum manusia itu kan binatang yang berakal. Kalau akalnya belum berfungsi, karakter binatangnya dia miliki. Ya, yang kuat dia yang menang, tuh bahasanya. Yang kuat dia yang menang. Nah, ini orang tua harus paham nih, takutnya malah timbul pendidikan melalui kakak ke adik yang buruk. Ibu sih nggak ngajarin keburukan, cuma ibu tuh nggak smart gitu ya, nggak cerdas, nggak bisa nangkep ada cikal bakal keburukan. Ini si kakak ini punya kelemahan. Dan jangan sampai si kakak survive dengan kelemahannya di hadapan adiknya. Sehingga orang kalau lemah itu kan bukan akal yang berfungsi, adat yang dibesar-besarkan. Akhirnya apa? Temperamental, emosian. Kok bisa emosi? Karena kitanya nggak menutupi kekurangan dia. Alangkah baiknya mulai klarifikasi, apa sih kekurangannya? Ya, dia hari ini pelajarannya semuanya dia nggak demen. Ya matematik, pokoknya dunia berhitung deh. Dia nggak suka. Oh berarti dia harus diajak bermain dengan berhitung sampai dia bisa menaklukkan ketidaksukaannya. Maka orang itu jiwanya tenang kalau dia bisa. Kalau nggak bisa nggak bakal tenang. Perhatiin deh. Orang yang pinter masuk ke ruang ujian dia tenang. Tapi kalau yang nggak pinter, bingung. Kayak orang bawa kendaraan lah, kalau nggak pinter, innalillah, nggak bakal tenang. Makanya saya sempat ngomong di yang lampau, kalau bisa ibu nih mau belajar, suami mau kerja, tolong surat-surat kendaraan bermotor tuh yang lengkap. Ya, SIM jangan mati, STNK jangan, karena kita zolim, rezeki hilang berkah nantinya takutnya nih ya. Dan itu membuat kita tenang loh. Kita kalau bawa surat resmi, jalan tenang, nggak ada masalah. Tapi perhatiin dah, kalau kita ketinggalan surat atau kita memang nggak punya, innalillah, polisi nyebrang, panik. Polisi. Cuma nyebrang dia. Ya orang punya salah. Ini tenang nih penting nih. Orang jiwa tenang tuh penting. Didik anak seperti itu. Ya, latih mereka untuk betul-betul memiliki potensi yang akan kita kembangkan. Dan ini yang dikatakan tadi, kalau sudah tampak potensinya, obrolin sama yang punya nih anak. Al-walad lil firash. Anak ini punya suami, gitu ya, punya bapak, ya. Jadi kabarkan kepada yang punya. Ini kayaknya ini anak kayak guru di madrasah. Ya, saya juga suka bilang sama guru-guru tuh, kalau memang nih anak sebenarnya belum siap di pesantren, panggil orang tuanya. Karena kalau dipaksakan juga nggak bakal bisa. Makanya anak di pesantren tuh jangan cuma masukin deh insya Allah hafal Quran. Belum tentu. Bahkan bisa jadi lebih rusak. Kenapa lebih rusak? Karena dia belum siap. Ibu pengen punya anak yang bakal besar di pesantren. Dari sekarang biasakan dia mandiri, Bu. Sehingga di pesantren tuh dia bisa bersaing. Tapi kalau nggak mandiri dan mentalnya memang nggak kuat, susah bersaing loh. Ya kami anak-anak pesantren ini ngalamin banget masa-masa kayak begitu ya. Zaman-zaman kami diletakkan sama orang tua kami yang nggak bisa apa-apa. Sementara saingan kami ini orang yang pernah sekolah agama, sudah hafal Quran, bahasa Arab jago. Ya Allah, ngimbangin sampai bingung. Itu kalau kita nggak punya mental ngedrop. Kalau kita nggak punya mental ngedrop, makanya banyak yang kabur, yang nggak kuat gitu ya. Tapi kalau dibiasakan, nah kita suka lihat nih anak nggak berkembang, yang dia butuhkan apa? Peluk kasih orang tua. Saya panggil orang tuanya, bawa anak pulang. Ini anak yang dibutuhkan adalah peluk kasih orang tua terlebih dahulu. Mungkin lambat perkembangannya, tapi ini anak sempurna. Biar ibunya memperhatikan. Saya lebih setuju nih anak di boarding, masuk pagi, pulang jam 5 sore. Nah, karena dia butuh itu dari orang tuanya. Nah, tapi kalau yang udah siap nggak apa-apa. Karena berat sekali kalau nggak dibiasakan. Jangan ego, kitanya jangan ego. Kita cuma pengen punya anak yang bisa bahasa Arab, ngerti Quran, jago agama.
Kita yang mau lawang anaknya belum siap. Jadi kayak dai, ustadz menceramahi sesuatu, ini dia paksakan ilmu ke orang yang belum siap, kabur. Biarkan ada tahapan-tahapan sampai menjadi sebuah komunitas. Nah, teknik ini kan diperhatikan, coba tiap malam Kamis itu di Al-Azhar, Drabanians itu. Nggak ke bendung itu anak-anak muda Jakarta ribuan. Ketika mereka tahu memang ini yang kami butuhkan, pendidikan dengan step by step gitu loh. Dimana dia transit santai sambil ngopi, dengerin ceramah, dialog di masjid, di lapangan, di mana sama ustadz dekat. Sebenarnya yang kita terapin juga penerapan pesantren, di mana ada persahabatan dengan guru di dalam kelas dan di luar kelas. Ini kita nih sekarang, kita begini, kita sekarang ini anggap ini kelas. Ini bisa lebih awet, ini pengajian Rumil, kalau di luar kita seperti teman, ya jangan kaku. Ya nggak harus tegang sama ustadz tuh, nggak harus tolong tat jawab tat gini, ustadz jawab gini, jazakallah khairan tat, semua kok kaku betul sih gitu ya. Jadi jangan gitu-gitu amat deh gitu loh. Ya dibikin santai, malah nanti keluarnya yang kita pengen. Ya kan orang kadang-kadang kalau tegang mau ngomong juga ide nggak keluar. Kalau santai itu sampai semua nanti insya Allah. Anak sama. Ya, buat mereka bersahabat dengan guru di dalam kelas maupun di luar. Kalau orang tua di rumah maupun di luar rumah. Kalau perlu anak ngelihat mamahnya di luar, dia lagi main sama anak teman-temannya, mama, wah dia senang. Tapi kalau memang dia nggak ada persahabatan, lagi main guru, ada mama, kamu sini, aku nggak kelihatan, gitu ya. Ada masalah dalam hubungan tuh kalau gitu ya. Ya biasakan kebaikan-kebaikan seperti itu. Menggali dan mengembangkan bakat atau kemampuan si anak dapat kita ketahui melalui beberapa cara. Yang pertama, menjalani komunikasi yang intens dengan anak disertai rasa cinta dan kasih sayang. Sudah kita bahas tadi ya. Jadi kalau pengen tahu bakat anak, intens. Tiap hari ngelihat, kita paham apa yang dibutuhin. Kayak orang ngajar, di sini. Nanti kalau udah sering, dia akan tahu, oh kalau di sini nih materinya gini nih, di sini gini nih, gitu ya. Ada klasifikasinya. Anak sama. Kalau kita paham si kakak begini, si adik begini, makanya satu orang tua tuh punya karakter yang berbeda-beda ke anaknya. Gimana anak nggak jatuh cinta sama orang tua? Lawang orang tua berpikir manfaat saya untuk kalian apa? Bukan manfaat kalian apa buat saya. Orang tua kan gitu ya mikirnya. Apa manfaat mama ini buat kalian? Bukan manfaat kalian buat mama, bukan. Makanya satu orang tua bisa bikin teh dengan 5 rasa. Ya ini yang paling besar ini, kalau nggak tua tehnya dia nggak suka. Gulanya juga gula batu, malum gede di Jawa, gitu ya. Nih kalau adiknya nih sukanya gula pasir, ya. Tapi ya tehnya juga nggak terlalu tua, biasa aja. Yang 3 malah unik nih, nggak suka manis, sukanya teh doang. Nah yang paling bungsu nih, tehnya suka rasa macem-macem. Ada mawar, ada melati, ada apa. Orang tua loh. Tapi 4 anak kadang-kadang nggak paham selera orang tua. Beda. Kenapa? Karena kita bicara bahasa cinta. Ya, tahu sekali ini kayak kita ngomong begini. Kalau kita tahu karakter mad'u, ini mustami' yang mendengar. Oh di situ tuh nggak bisa kita yang keras kabur, di sini kita gini. Itu satu teknik diajarkan dalam ilmu komunikasi seperti itu. Dimana kita harus bicara ntar di tengah-tengah Pak Profesor yang sekolah kita lebih rendah ketimbang Pak Profesor. Ini bukan masalah tinggi rendahnya sekolah, kemampuan talent menyampaikan sesuatu kan. Bagaimana cara mengkolaborasikan sebuah bahasa dan lain sebagainya menjadi sebuah tontonan yang indah dan lain-lain. Bas paham. Terus melihat dan mengamati prestasi dan kemampuan anak yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, yang paling sering dia sentuh apa? Yang paling sering dia lakukan apa? Ini kelebihan dia. Dan ini yang dia condong. Ini yang dipupuk. Sehingga nggak terbuang waktu percuma untuk dimasukin semua pelajaran. Makanya homeschooling, moschooling sekarang nih ya, sekolah alam, itu dipilih itu pelajaran. Jadi nggak semuanya. Kalau kita kan dulu gede di sekolah yang kita terpaksa nerima semuanya, sehingga lulus bingung mau jadi apa kita. Ya, kita 2 tahun perasaan enggak? Kita dipaksa mahamin keluarga Wati sama Budi, betul? Ini Budi,
Budi Adewati. Sekarang saya baru mikir kayak nggak ada nama lain tuh, ya Allah. Iya Mbak, Masya Allah. Sampai kalau mungkin dulu banyak guru-guru yang suka ngajak dialog, saya bakal nanya, kenapa musisi Wati sama si Budi gitu. Jangan-jangan yang ngarang di buku lagi nih ya. Kenapa sih nggak Muhammad Rasulullah, penutup para nabi dan rasul, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, udah pada pinter sejarah, jago sirah, ya Budi sama Wati, Mas. Datang adanya si Iwan, Masya Allah. Iwan naik pon paya, Masya Allah. Pantun-pantun kedustaan di dalamnya itu kan. Sejak ayam menjadi polisi, banyak elang yang tertangkap. Bohong. Elang makan ayam, ayam nangkap elang dah. Dulu tuh gitu kita dibikin kayak begitu ya. Ini salah ini ya. Jadi jangan kayak gitu ngebuang waktu, akhirnya sia-sia tuh waktu semuanya. Ya, bertanya dan berdiskusi dengannya tentang berbagai kegiatan. Ya, ada waktu tertentu di mana kita tanya sama anak, tadi gimana kamu tuh? Oh, aku tadi berarti nggak seru, cuman ya kita seru-seruin aja anak yang ngomongnya. Kita jangan soal kurang seru, yang lain coba. Akhirnya anak kamu nggak demen sama emak gitu ya. Direspon sih ya, dia kan berusaha untuk menceritakan tentang anak heboh lalu masalah belanja di samping toko rumah aja, seru ya anak. Makanya lihat deh kemasan makanan anak itu, kalau pedagang-pedagang yang cerdas itu dibikin kemasannya tuh heboh ya, gambar orang lagi perang megang pedang, dalamnya mah keripik kecil, senjata nih, dikembungin lagi kayak penuh, pas dibuka seperempat juga nggak nyampe ya. Tuh kemasan tuh ya. Makanya kalau anak-anak tuh harus heboh ya. Dulu kita gangsing perasaan kayu yang dilempar swing gitu ya sama bambu dah, tarik. Kalau sekarang masuk kepala Kapten Amerika jadi gangsing ya. Anak tuh dibikin heboh ya, nggak harus seperti itu ya. Yang salah jangan diterapkan. Tapi memang dunia anak heboh. Makanya lihat dah ruang kuliah anak-anak kampus ya yang standar SMA kuliah dengan ruang UT beda deh. Kenapa? Yang dewasa yang punya. Sama dengan ruang SMU, SMP sampai ruangan TK beda ramenya. Karena memang anak tuh makin kecil makin heboh. Kita kalau mau ngelihat satu rumah warna-warni, ini yang punya heboh nih orangnya gitu ya. Kenapa macem-macem gitu ya. Tapi kalau yang ya bisa ngebaca lah ya, itu mudah sekali kalau untuk baca karakter ya. Model baju begitu, kelihatannya tuh orang pendiam tapi bajunya Masya Allah kayak golali, macem-macem tuh warna, mewakili warna. Look at me lah, cuma nggak ada tulisannya aja gitu ya. Sebenarnya kalem padahal dia pengen berontak gitu sebenarnya itu ya. Begitu manusia kelihatan. Dari warna sudah kelihatannya dia kalem, pendiam, tapi di antara yang ada dia paling ngejreng. Udah ini sih kamuflase. Ya, aslinya nggak begini gitu ya. Allahu a'lam. Ya. Kemudian memperhatikan kecepatan anak dalam menghafal dan kemampuan dalam berimajinasi. Itu perlu tuh. Ada anak yang sukanya menghafal, sukanya berimajinasi. Ada yang sukanya menulis. Dan kebanyakan yang suka menghafal nggak suka menulis. Dapat laporan dari sekolah nih anak jailin teman-temannya di kelas. Ibu nggak diskusi sama gurunya bahwa nih anak nggak pandai menulis, pandainya berimajinasi atau menghafal. Makanya dikondisikan buku sekarang bikin anak males. Ya udah nggak usah nulis, tinggal nyoret-nyoret doang, betul ya. Kalau dulu kan kita urusan nulis itu kan ya Allah panjang apa kadang. Makanya orang dulu tulisannya bagus-bagus, lihat deh. Nah, ya. Orang sekarang Masya Allah. Ya kita merasakan banget Bu, kalau udah mulai kajian nih silakan yang mau bertanya ditulis, mendingan jangan dah, nggak kebaca urusannya. Memperhatikan kemampuan anak dalam memecahkan masalah yang ia hadapi. Lihat cara dia menghadapi masalah, direspon. Ya ada yang meninggalkan dulu, berpikir dari anak tuh ada ditaruh masalah dia muter-muter main, dia lihat lagi, muter lagi, ada yang begitu.
Ada yang duduk ngeliatin, nggak mau diganggu. Ada yang pengen minta tolong mulu. Anak tuh beda-beda karakternya ya. Ibu lebih paham dah. Satu perut anak beda karakter, Bu. Beda. Ya. Tolong sikapi. Mulailah kita berpikir manfaat kita buat mereka apa. Jangan paksa mereka bermanfaat untuk kita dulu. Paksa diri kita untuk bermanfaat buat mereka. Kalau yang namanya pohon ditanam, buah akan dipetik. Ya, jadi jangan ibu pengen anak saya nggak ada yang bisa nolong saya, Tat. Saya suruh ke warung nggak mau, ini nggak mau. Jangan dipaksa dulu, Bu. Jangan ya. Sudah berpikir manfaat kita buat mereka apa. Ini akan membangun sebuah suasana yang kondusif antara orang tua dan anak. Memperhatikan kejelian dan ketelitian anak. Mengawasi dengan seksama aktivitas keseharian anak. Memenuhi segala sesuatu yang memungkinkan, yang dibutuhkan untuk membantu atau mengembangkan bakat. Kita lihat sekali ini anak gerakannya suka kemana, berhenti di mana. Di tempat yang sering dia berhenti, siapin makanan yang dia suka. Dia senangnya kumpul di sini nih, berikan sebuah kemudahan apa? Dia suka main pasir. Biar dia fokus main pasir di sini, tapi ibu siapkan skop-skopan atau apalah yang kira-kira dia nggak usah nyari kayu untuk ambil skop. Atau jangan salahkan dia kalau dia nanti main pasir pakai sendok sama centong, karena ibunya nggak kreatif. Ya, nggak kreatif. Jadi coba, kan anak sih nggak disalahkan kalau sampai jadikan sendok dan centong itu sebagai alat main pasir, karena yang dia tahu pasir itu diambil, dimasukin, dilempar. Coba, kan ada skop-skopan anak, dia main situ, mantau sekali. Nah, ketika nanti anak tuh mudah dapat kemudahan tanpa disengaja dia mudah, itu yang membuat dia tuh cinta sama orang tua loh. Ya bagaimana saya nggak jatuh cinta sama dia? Lawang banyak yang orang sekarang nggak ngerti, dia ngerti kok. Saya jatuh cinta sama ibu saya demi Allah, betul-betul nggak mengalahkan cinta yang lainnya kecuali Allah dan Rasul ya. Bagaimana saya nggak mencintai dia? Acap kali baju saya sudah nggak bagus, ya selang 2 hari dia panggil saya ke rumah dia untuk apa? Ini baju sudah saya jahitin buat kamu. Masya Allah. Gimana nggak jatuh cinta sama dia? Sementara kita nggak merhatiin apa yang dia butuhkan. Tapi dengan seperti itu, kita akan tahu sebagai anak, iya ya, bahwa ada sesuatu yang memperhatikan kita. Itu lakukan. Sehingga nanti kalau anak kita nggak ada, anak sedih, kita pulang anak bahagia. Itu kan kondusif. Kalau sampai anak lihat orang tua senang, itu yang diinginkan Islam. Tapi kalau sampai anak itu takut sama orang tua, buru-buru tobat dah. Ada yang salah ini. Ya, betul-betul Masya Allah. Jadi insting orang tua untuk melengkapi itu. Ya, perhatiin banget kalau orang tua yang berilmu ya seperti itu. Tapi kemudian ada setelah sedikit demi sedikit tergambar bakat anak yang sebenarnya, maka tugas kita selanjutnya adalah membantu ia untuk mengembangkan dengan cara yang pertama di buku ini, membatasi dan memfokuskan anak pada bakat tertentu atau beberapa bakat yang dimilikinya. Kalau dia sudah punya kelebihan satu, jangan tawarkan yang lain. Berkembangnya nanti nggak bagus. Biar dia fokus, karena manusia ini punya kelebihan yang berbeda. Nggak ada yang sempurna di badan anak tuh, nggak ada. Dia manusia, ingat, ini anak kita manusia, pasti punya kurang. Jadi kalau sudah satu menonjol, itu aja diasah dulu, biar waktu nanti yang bercerita. Jangan malah tawarkan lain, nanti dia nggak fokus. Kayak model permainan, ya udah fasilitasi dia dengan itu, ya Allah akan berikan kebaikan buat dia insya Allah. Mengembangkan bakat anak dengan memenuhi segala hal yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Kalau untuk sekedar mancing boleh, ya dengan nuansa sering dibawa ke alam. Ya, kalau gambar nggak perlu binatang, ya udah sering ajak bawa ke dunia binatang, ke taman safari, kemana ajak supaya anak tuh kreatif. Dia lihat ada sesuatu di alam lain ya. Sehingga dia punya rasa khawatir, rasa berani, rasa takut, rasa apa dia miliki, karena dia tahu sekali biar bagaimana rumah itu lebih nyaman ketimbang luar. Karena kan kalau di dunia binatang itu kan dijelaskan ya, ini ular sukanya di tempat yang begini, ini binatang buas sukanya begini, makannya begini, sehingga dia akan mulai berimajinasi. Oh kalau aku main di sana ngeri ada ular, kalau di sana begini. Itu pengembangan dengan waktu. Mengawasi dengan seksama perkembangan bakatnya sambil terus memberikan dukungan padanya baik secara moral maupun material. Sudah tadi dibahas ya, hampir mirip.
Jadi tolong diperhatikan kemudian disempurnakan. Mengamati berbagai contoh dan metode yang ada untuk dipakai mengembangkan bakat serupa. Orang tua tuh harus kreatif, baca-baca buku pendidikan, supaya nanti kita, bukan berarti kita harus bisa cara orang barat ngedidik gini, lihat hasilnya. Berarti kita tahu nanti kalau anak kita dididik begini ujungnya begini. Oh sebaiknya enggak, cara Islam ini gini ya. Kenapa? Lihat, katanya kalau orang hamil harus dengerin musik tenang, slow. Padahal di Islam biasakan denger Quran. Lihat hasilnya, anak yang dididik dengan suara-suara tenang jadi orang pinter cuma penentang. Lihat. Nah, tapi lihat yang dididik dengan Quran pinter lebih baik ketimbang yang tidak, yang di awal tadi. Lihat, beda anak yang dibesarkan dengan Quran dengan yang tidak, beda. Ya, apa? Sama-sama tenang dalam hal apa tapi tenangnya gitu loh. Kalau ini tenang dalam sebuah kebaikan, ini tenang dalam sebuah keburukan. Karena maling pun tenang ketika mencuri. Karena kalau nggak tenang nggak bisa dia nyuri kan. Tapi ketenangan yang dihasilkan dari sebuah keburukan. Gitu ya. Kemudian apabila memungkinkan, ya sudah tadi, panggil guru private. Khususkan guru-guru khusus. Nggak apa-apa lebih keluar uang sedikit, tapi kan hasilnya bagus. Kita mau metik buah yang bagus, pupuk cukup. Ya, perhatian kepada tumbuhan itu harus maksimal, hasilnya maksimal. Kecuali kalau dia sudah tumbuh dewasa, kita nggak perlu kasih pupuk lah, karena dia cari pupuk sendiri akarnya. Anak juga sama seperti itu kan. Ikut sertakan mengamati berbagai contoh metode yang ada yang dipakai untuk mengembangkan bakat serupa, ya. Kemudian ikut sertakan anak dalam kompetisi dan perlombaan. Boleh sesekali. Ya jangan dirutinkan, jangan jadi yuk nak kita cari kompetisi, ayo jadi anak kayak diadu di mana-mana, jangan ya. Sesekali boleh. Tapi ingat, ini anak belum saatnya untuk itu. Ikut acara pemilihan dai cilik. Ya kalau untuk sekedar dia ikut dai cilik boleh, tapi kalau di lomba-lomba sampai ditinggal di karantina jangan. Nggak boleh. Belum saatnya. Jangan buah ini matang di karbit. Manis, cuma lebih manis kalau dia matang di pohon gitu ya. Kemudian beritahukan anak tentang apa yang pernah dilakukan para ilmuwan, memotivasi dirinya untuk siap berlomba dengan mereka serta melakukan apa yang mereka hasilkan. Ya, jadi suruh belajar autobiografi orang-orang pinter. Lihat tuh ilmuwan ini, lihat apa kelebihan mereka, lihat masa lalu mereka, apa yang membuat mereka kreatif. Mereka dulu tuh nggak terfasilitasi, cuma hasilnya maksimal gitu ya. Memberitahukan kepada anak hal-hal yang baru terkait perkembangan iptek dan seluruh dalam penjuru dunia. Iya, perlu dikasih tahu. Kedepannya nanti yang dibutuhkan tuh komputer. Berarti kamu harus pintar komputer dari sekarang. Tapi ingat, komputer nggak boleh terlalu sering dipandang nak, karena sakit di mata nanti nggak bagus. Kita fasilitasi komputer, kita fasilitasi juga lingkungan yang penuh dengan pohon hijau. Karena mata ini di komputer bisa dinetralisir sama pohonan. Khususnya pohon-pohon yang berwarna tuh kayak puring, kayak apa yang pancawarna tuh, itu bisa menyempurnakan mata yang sakit. Gitu ya. Makanya ada kacamata yang bolong-bolong tuh buat menormalkan mata. Ya sebenarnya di alam lebih banyak. Kita ngeliat kayak pagar tuh bolong-bolong apa, sering-sering lihat kayak gitu, ini penyempurnaan mata. Makanya orang yang sering keluar, suka dengan hacking, tracking dan lain sebagainya, lebih dominan sehat matanya ketimbang orang yang di rumah aja. Ya. Kalau perlu kita nggak jauh-jauh, ya rumah bikin taman, obrolin sama suami, tolong bikin taman pak, pohon juga kalau perlu nih yang berwarna, karena pagi itu obat, apalagi kena matahari, embun ada biasannya, masya Allah, itu sehat buat mata semua. Iya. Kemudian mendidik anak dengan memberi kebebasan berbuat, berpikir, namun dengan tetap mengawasi. Ya jangan suka cegah anak berpikir, arahkan saja pikiran dia kemana yang baik-baik, gitu ya, dialogi dia. Menjauhkan anak kita dari cara-cara belajar yang hanya bersifat instruksi, pendiktean, menjiplak. Ya jangan, harus ajar kreatif ini anak, mulai berpikir. Yang perempuan ajak masak, ya nggak apa-apa kotor-kotor dikit orang belajar kan. Cuma anak perempuan bisa nyetak terigu itu bagus betul deh. Kalau masalah rasa mah jangan dituntut, ya. Dia goreng, enak gak mah? Enak banget. Ukuran dia mah enak gitu ya. Jangan didropin. Kamu ini kurang garamnya mana? Ini mah jangan dituntut kayak begitu, anak kecil dituntut ya.
Mengikut sertakan anak dalam berdiskusi dengan orang lain untuk memecahkan permasalahan. Kalau sudah cukup umur boleh. Khususnya anak 7 tahun ke atas, biasakan ke masjid. Suruh dia lihat tuh bagaimana imam, bagaimana orang sholat, bagaimana ini, boleh. Tapi kalau belum cukup umur jangan, itu nggak baik. Karena belum siap. Saya pernah sampaikan, bahkan kalau perlu kita jangan bikin kerjaan di rumah. Kerja di luar. Jangan anak tuh dipaksa berpikir yang orang tuanya mikir. Makanya zaman dulu tuh, zaman sahabat Nabi, nggak ada orang buka warung di rumah, nggak ada. Semua di pasar. Bukan berarti nggak boleh. Ya, silakan saja. Karena kan sekarang minimalis, gitu ya. Cuma yang paling baik memang kalau buka toko di luar. Atau bapak kerja, ibu keluar. Di rumah tuh betul-betul homey. Rumah itu tempat tinggal, pure tempat tinggal. Jangan paksa anak. Yang kadang-kadang kalau dia siap mental sih bagus, kalau belum siap kan timbulnya malas belajar. Kenapa? Gara-gara orang tua aku pada pusing nyari duit. Kalau begitu gimana? Nggak bagus ke depannya. Membuat rencana yang matang, jangka pendek maupun panjang untuk mengembangkan bakat anak. Janji, kalau kalian bisa, minggu depan kita langsung praktek di lapangan. Nih, sekarang kalian gambar apa? Gambar kuda. Kita lihat nanti yang akan datang, kita sambil main kuda, kita jalan ke sebuah tempat. Itu boleh. Ya, sempurnakan dengan aplikasi. Bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan teman. Ini yang saya bilang tadi. Kalau pesantren weekend itu, anak-anak itu berteman sama orang-orang soleh. Biar tukar pikiran. Lihat nih, ada anak-anak yatim yang serba keterbatasan dalam ekonomi, cuma kemampuannya banyak. Ya, suruh nanti. Ya, agar anak tuh terbuka, di luar banyak persaingan ya. Kemudian mengajak anak berkunjung ke tempat produksi inovasi sesuai dengan bakat kecenderungan si anak. Ya, dia suka bikin mobil, suka bikin ini, ajak sekali-kali ke Kerawang, kemana, ke Astra, kemana tempat itu. Sekolah-sekolah suka begitu kok. Dia suka persenjataan, dia pengen jadi anggota angkatan bersenjata, bawa ke museum yang berkaitan dengan itu, gitu ya. Itu baik buat dia. Nah. Kemudian kalau anak yang baik dalam hal keagamaan, kenalin dia sama syekh. Syukur-syukur kalau nanti dia sudah hafal sekian juz, bawa dia tuh ke Ka'bah, biar dia lihat langsung bagaimana cara beribadah. Itu baik, insya Allah ada jalan alokasi nanti. Memperkenalkan kepada anak penemuan atas hal-hal yang besar berhubungan dengan bakatnya. Menciptakan persaingan serta kompetisi yang sehat di antara anak-anak yang sebaya, yang memiliki bakat. Iya, poinnya anak membutuhkan tempat tinggal yang bisa mendidik dia secara audiovisual. Rumah jadikan sebagai madrasah buat anak-anaknya, di mana orang tuanya lah madrasah buat mereka, insya Allah. Sehingga nanti bertahap bentuk rumah itu dikondisikan dengan karakter anak. Lihatlah rumah di pedalaman aborigin, rumah di pedalaman Papua, di mana dikondisikan dengan alam, sehingga mereka terbentuk untuk berburu, menahan dingin. Lihatlah di kutub selatan sana ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jangan paksakan bentuk rumah seperti yang kita inginkan, bukan yang anak harapkan. Ini kita suka salah nih. Bikin rumah minimalis, gaya di kampung, tinggal di kota, aneh. Ya memang jadi sesuatu yang yang unik aja gitu ya. Tapi tetap tujuannya apa, misinya apa gitu loh. Kalau nggak ada misinya jangan. Sengaja saya banyak ornamen elektronik di rumah. Saya pengen anak saya ini ipteknya bagus. Saya lebih suka nuansa kampung dengan bambu, dengan bilik, supaya anak saya ini walaupun mungkin dia bakal jadi orang hebat, tapi kakinya masih di bumi lah, gitu loh ya. Didik seperti itu dengan misi orang tua yang berbeda. Wallahu alam bissawab. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Di pertemuan minggu lalu saya sempat sampaikan bahwa ada fase-fase usia untuk anak, di mana orang tua pada fase tertentu dia adalah pelayan bagi si anak. Fase selanjutnya adalah menjadi guru, jadi kita bisa lebih keras dan lebih disiplin untuk umur tersebut. Dan selanjutnya adalah menjadi teman. Di dalam Islam sendiri fase-fase umurnya itu ada lebih spesifik ya si Ustadz. Umur sekian, misalnya anak saya kan SD nih, kelas 3, itu sebaiknya kita perlakukan dia seperti apa. Karena walaupun kita banyak mengajarkan mengenai agama, mengenai
norma agama segala macam, tapi kadang kan anak itu bergaul di rumah dengan teman-temannya, mereka main juga kan nggak semua permainan anak-anak syar'i, misalnya mereka suka lihat YouTube main dance, itu cewek-cewek pada dance gitu kan ya, yang kayak gitu di rumah dia sangat senang gitu. Selama ini saya cuma memantau aja, saya kasih tahu lagu-lagu ini baik, lagu-lagu ini tidak gitu. Karena saya khawatir kalau saya terlalu keras dia malah jadi males sama saya. Menurut Ustaz yang idealnya seperti apa Ustaz? Itu aja, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Islam tidak bicara usia. Ya, Islam hanya mengatakan adibu auladakum bis sab'in. Didik anakmu adab perkembangan itu ketika usia 7 tahun. Walaupun prakteknya ada yang 8, 9, 10 kayak orang balik. Ada yang 14 tahun, 13, 12, ada yang 9 tahun. Inilah orang tua sebagai madrasah yang tahu. Tapi secara umum bahwa pendidikan itu memiliki fase dengan jenjang yang berbeda memang. Ada juga anak yang memang belum saatnya untuk dewasa, dia sudah dewasa, entah apa sebabnya. Ya orang tua merespon, tetap jangan tunggu umur, respon gitu ya. Dia bertanya tentang sesuatu, kayak yang akan datang nih kita bahas tentang anak dan pendidikan seksual. Ini nggak bisa diremehkan masalah kayak begini. Karena YouTube, dunia internet, dunia maya ini yang dipencet apa, keluarnya apa, betul? Ya, ini anak-anak memang pertama dia nggak merespon, cuma karena sering, kan dia manusia, pasti punya insting, punya rasa, punya suka. Takutnya kan otak dia yang bersih ini terisi dengan sesuatu yang belum layak dilihat. Makanya kalau kayak gitu, ada waktu di mana ibu bisa dekat dengan dia. Jangan berikan YouTube ketika ibu jauh dari dia. Ini bahaya. Kalau sudah tahu bahaya YouTube, makanya ibunya harus tahu, gitu ya. Jangan sampai anak jago main handphone kita nggak bisa, jangan ya. Jadi harus tahu. Tapi memang kalau umur tuh memang nggak dipastikan. Cuma Islam hanya mengatakan 7 sampai balik. Balik juga berbeda umurnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Ya. Iya. Nah, misalnya sudah mulai besar, apalagi misalnya di tingkat SMP, ada anak yang memang sudah kelihatan dia nggak suka pelajaran yang eksak, dia lebih senang bahasa. Iya. Kita fasilitasi banget. Tapi kita kan tinggal di Indonesia dengan sistem kurikulum yang sudah terbentuk. Beginilah pendidikan di Indonesia. Kita harus untuk anak SMP ada yang namanya ujian nasional, ada matematika, ada sains. Bagaimana menyiasati bahwa bukan memaksakan, tapi membuat mereka mengerti. Karena kadang-kadang saya sampaikan gitu ya, kita tinggal di Indonesia, nah pendidikannya begini. Kecuali kalau kamu mau homeschooling, gitu. Dia nggak mau. Tapi kelihatan bahwa dia di bahasa di pendidikan yang jauh lebih kreatif lah ya istilahnya, lebih kuat dibanding yang eksak. Dan kadang-kadang penolakannya begitu besar. Iya, tadi. Sama satu lagi mau tanya, misalnya anak saya 3, 2 perempuan yang besar dan yang kecil laki-laki. Saya suka sampaikan sama si kakak yang 2, karena ayahnya banyak tugas di luar kota. Adik kamu ini wakilnya ayah, supaya mereka tetap istilahnya sayang sama adiknya. Gitu. Bener nggak sih? Karena kadang-kadang tadi yang Ustaz bilang si kakak yang nomor 2 suka iseng sama si adik, padahal si adik nggak ada apa-apa. Makanya saya menempatkan posisi ini adalah wakilnya ayah. Dan kalau saya jalan juga saya lebih suka bawa si adik karena buat jaga bunda. Betul nggak yang sudah saya? Iya, berkaitan dengan bahasa. Memang kalau dalam bahasa ini lebih ke praktek ya. Teori itu banyak, kita sudah belajar teori grammar, tapi ngomong nggak bisa. Kita butuh praktek. Makanya ya sudah biarkan dia dengan sekolah biasa kalau dia mau. Cuma sesekali dia bawa ke sebuah pesantren atau boarding yang di dalamnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Atau sesekali bolehlah kita ke teman-teman kita yang orang Barat atau chat dengan orang-orang Barat sehingga dia punya media mempraktekkan itu. Jadi jangan dikhawatirkan sekolah apa aja, yang penting di luar sekolahnya. Itu kan sekolah kan cuma 8 jam, nggak nyampe 8 jam ya. Kan di luar itu kan masih ada 20 jam mungkin. Nah itu 20 jam itu kita manage supaya ini anak terbiasa gitu. Kemudian berkaitan dengan kakak dan adik, kalau dia orang laki ya, ya tapi bukan lantas di depan saudaranya kita ngomong begitu. Ini
wakil ayah ya, sehingga itu akan membentuk karakter dia nanti seperti ayah yang bebas ngapain aja. Bolehlah dibawa si kakak, mama sengaja wakilkan dia itu seperti ayah gitu ya. Jadi tanpa di telinganya anak, karena ini anak belum dewasa. Takutnya kalau kita bilang nih, mama wakilin sama kakak atau sama adik, dia akan itu bahaya ya. Perlu disiasati lah. Allahu a'lam bishawab. Barakallah. Satu lagi ya, mau ke lapangan banteng soalnya. Allah, kan? Kalau adik lebih bersih, lebih baik, saya suka bandingkan dan memberi contoh, lihat adik kamu, tapi kakaknya nggak terima kalau suka dibandingkan. Iyalah, kita ketemu bahasannya waktu itu kan, jangan suka mengecilkan kakak di hadapan adik dan jangan suka membesarkan adik di hadapan kakak. Itu kita telah menyiapkan cikal bakal keributan antara mereka. Makanya ini madrasah penting banget ya. Jangan suka bawa-bawa kelebihan adik di hadapan kakak, dan jangan suka ngomongin kekurangan adik di depan kakak. Jangan. Ya kalau perlu fungsikan mereka. Ya gimana caranya supaya ini adik kakak ini akur gitu ya. Jadi jangan ditonjolkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu bahaya. Itu nggak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Khair, insyaallah manfaat ya yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau dibantu urusan kurban jangan terlalu mepet ya, jangan terlalu mepet menjelang